Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kanuragan. Hari ini saya ditemuin, jarang banget saya bisa datengin anak centang biru. Wah, ini namanya adalah Mas Rizal. Halo Mas Rizal, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Arbi. Mas Arbi apa kabar? Alhamdulillah, lagi isoman ya. Ntar paling 4 hari lagi selesai. Nah, by the way, Mas Rizal sekarang lagi di US, di Ya, kota. saya lagi di kota Ithaca. Ithaca itu masuk bagian negara New York ya. Tapi New York tapi Hmm. yang pucuk gunung. Jadi kalau dari New York masih sekitar 5 jaman lah. Oke. Aduh yo, ternyata yo. Jauh dari mana-mana Mm-mm. Mas. Berarti kalau Orang misalnya, desa baliknya ke desa. oh, Kelihatannya doang US. berarti kalau kalau Avenger lagi berantem nggak kena dampak ya, karena tuh 5 jam. Oh enggak. Nggak ya. Jauh. Oke, buat teman-teman yang baru tahu, Kanuragan ini adalah singkatan dari Kawan Urusan Kebugaran. Jadi sebenarnya saya pengen lebih kenal lagi sama teman-teman saya yang urusannya adalah urusan kebugaran. Jadi teman-teman yang yang ada di ruang lingkup gizi, kesehatan, nah yang kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh pengen pengen lebih tahu. Sebenarnya aku yang kepo sebenarnya, tapi siapa tahu nanti teman-teman dapat manfaat dari sini. Nah, aku pengen tanya dulu nama lengkapnya tuh yang aku tahu Muhammad Rizal, tapi ada ininya nggak? Nama lengkap sih simple aja sih Mas Muhammad Rizal. Tapi kalau di rumah biasanya dipanggil Aris gitu kan. Saya nggak tahu Tuh. juga kenapa dipanggil Aris gitu kan. Tapi bukan yang Aris yang Lydia itu ya, bukan. Oh ya, saya tadi mau geser ke situ nih. Waduh, ini kok sensitif namanya. Oh, Aris ya. Tapi nggak tahu sejarahnya. Iya. Nggak tahu. Sampai sekarang pun nggak tahu. Jadi kalau keluarga manggil Aris, tapi kalau teman-teman banyak yang manggil Rizal kayak gitu. Ada nggak teman-teman yang manggil Aris? Sampai saat ini belum ada ya. Oh, nggak ada. Nek. Nggak ada. Nah, aku kan dipanggilnya Ipung dan ada teman-teman yang manggil aku Ipung. Oh iya iya. Ya, aku di Oh teman keluarga ada, Ipung. teman dekat rumah ya. Oh, Teman teman dekat tetangga rumah tetangga ada. aja sih. Nah, biasanya Iya. jadi kelihatan tuh circle-nya yang manggil nama itu biasanya circle-nya apa gitu, anak-anak SMA atau SMP. Nah, biasanya gitu. Tapi kalau ini teman dekat Benar-benar. rumah ya. Lahir di mana, Kalau Mas Mas? Arbi Ipung ya Mas ya, bukan bukan Opung kan Mas? Oh, duh. Wah. Saya tak selamatkan dulu ya ini ya. Tak tutup dulu nih. Aduh, ngeri. Oh, bukan. Persik lawange ndak ono sing mlebu. Bakso. Pas somai tiap hari lewat ya. Nah, Mas Rizal lahir di mana? Lahir di Jombang, lahir di rumah sakit ya, rumah sakit Islam ibu dan anak. Oh, oke. Tanggal, tahun? Tahun 1 Desember 1996. Jadi Oh, kalau 96. 1 Desember itu kan hari HIV/AIDS sedunia ya. Jadi Hmm. teman-teman banyak yang ingat lah Oh hari iya benar. HIV/AIDS. Jadi ini adalah duta HIV/AIDS ya. Nah, Jombang tuh kota yang kayak gimana, Mas? Karena kan jenengan tinggal di Jombang ya. Maksudnya Ya, seperti apa kotanya? Aku belum pernah ke sana soalnya. oke. Jombang itu kalau dari Surabaya sekitar 2 jam. Jadi Hmm. Jombang itu dibilang kota santri ya. Jadi emang Hmm. banyak pesantren sih di sana kayak Hmm. Peterongan, Tebu Ireng, Tambak Beras, dan Anyar. Semuanya itu pesantren dan asal usul dari pendiri NU di sana gitu kan. Hmm. Jadi ada yang bilang Jombang itu slogannya atau tagline-nya Jombang beriman. Tapi Hmm. berimannya ini bisa dalam dua arti. Beriman karena banyak banyak pesantren ya, banyak Hmm. santri, tapi juga beriman dalam singkatan bersih, indah dan nyaman. Oh, ternyata. Nah, jadi Jombang itu Mas Ah, dari dari kiai, dari presiden, mantan presiden sampai penjahat di sana ada. Jadi kalau Mas Arfi tahu Gus Dur ya, Gus Dur itu ah, satu mantan presiden tuh asalnya ah, dari Indonesia, dari Jombang. Jombang. Terus kalau Mas Arfi tahu dulu sempat viral Ponari gitu kan, Ah, Ponari Sweat ya itu juga dari penari Jombang sweat. yang batu Ah, itu. ah. Terus tahu Rian. ini Rian Jagal Jombang itu juga Jombang, dan yang terakhir Eyang Subur itu juga dari Jombang gitu kan. Oh iya ya, Jadi yang subur ya. Oh iya, wong kayak kok Jombang ya. Oh iya bener. Aku lebih kelingan. Oh iya ya benar-benar. Itu orang yang hebat tuh, yang subur tuh. itu Karena dia squad setiap hari kayaknya tuh. iya, karena ditanamin apapun tumbuh tuh orang tuh.
subur. Iya, iya. Terus habis sampai sekarang rumah itu di Jombang, rumah orang tua. Ya, jadi ya sekarang masih belum punya rumah sendiri kebetulan. Karena masih belum nikah juga kan, belum tahu mau di mana gitu kan nanti settlenya. Oh ya. Eh, Masih di Jombang orang tua, Mm, tapi karena kuliah lama di mm. Surabaya, mungkin sekitar mulai 2013 lah di Surabaya. Oh Baru oke. kemudian 2021 kemarin moving ke sini gitu. Heeh. Nah, orang tua apa Mas Rizal? PNS atau pekerja swasta atau apa? Oke, ini belum pernah ditanyakan nih. Oke, jadi orang tua kalau ayah pensiunan PNS dulu Hmm, kerjanya juga di Surabaya di Dinas Pertanian. Kalau hmm, teman-teman tahu Pusvetma ya, Pusat Veteriner Farma. hmm, Jadi beliau di situ ngurusin ini kayak vaksin hewan begitu. Jadi kayak hmm, vaksin rabies, terus vaksin apalagi yang tikus-tikus gitulah, sapi hmm, dan segala macamnya. hmm, Kalau ibu kebetulan guru ya, hmm, guru olahraga gitu kan. hmm, Dulu juga lulusan lulusan dari sarjana pendidikan olahraga hmm, dan juga mantan atlet tim nasional hoki. Kalau hmm. boleh cerita sedikit. Oh, oke, udah ada background ini ya, background pangan dan background gizi ya, background olahraga ya. Olahraga ya, Jadi olahraga. dilengkapinya, wah anakku. By the way ada berapa bersaudara sih, Mas Rizal sih? Saya dua, jadi adik saya laki-laki sekarang Heeh. semester 5 ya, semester 5 di ITS, jurusan Oh, material dan metalurgi. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama kesehatan, oh teknik. jauh sendiri ya. Kalau ini kan bertiga nih masih ada pangan ya kan, gizi ya kan, Kesehatan. olahraga masih nyambung. Yang satu langsung metal ya, langsung metal. Nah, eh dulu sekolah SD, SMP sampai SMA di Jombang atau gimana? Ya, di Jombang. Jadi SD madrasah ya, madrasah Mm, ibtidaiyah, kemudian SMP negeri umum biasa, mm, SMA juga SMA negeri di Jombang. mm. Kayak Oh, gitu, Mas. oke, kalau kuliah dulu pertamanya kan D3 dulu ya. Iya, D3 karena nggak keterima S1. D3-nya di mana? D3 di Poltekkes Surabaya, Oke. jurusan gizi, Habis itu ke Erlangga ke kan? Unair, Airlangga, Hmm, S1, jurusan S1. gizi. Nah, itu. Jadi kita perlu tahu backgroundnya supaya nanti tidak ada kebohongan ya kan. Sekarang lagi musim ada yang bawa-bawa gelar bohong ya kan. Jadi pengen tahu gitu. Nah, sekarang S2-nya di kampus apa namanya? Cornell. S2 ya di Cornell University. Kenapa milih? Nah, sekarang aku pengen tanya dulu, kenapa milih gizi sebagai jurusan kuliah gitu waktu itu? Ini pertanyaan menarik nih. Jadi sebenarnya dulu itu berawal dari cerita pribadi ya, dan mungkin Mm, cerita ini juga saya baca banyak beberapa teman, baik itu yang health influencer kayak orang-orang yang suka nge-gym lah atau personal trainer mm, atau mm, mungkin juga ahli gizi itu punya cerita yang mungkin sama ya. Jadi SMP dulu saya dari kecil sampai SMP dulu tuh saya gemuk gitu Mas ya, mm, gemuk. Kalau bisa dibilang sih dulu wajah saya kan kayak Chinese gitu kan, Chinese mm, Chinese yang kalau Mas Arbi dulu nonton film Boboho gitu kan, tahu mm, ya Boboho mm. kecil itu. Nah saya tuh dibilang itu 11-12 sama Boboho kecil dulu, Oh, tapi lebih oke. yang gede gitu kan. Oh, Nah kemudian masuk SMP udah mulai tuh yang tahu yang namanya cewek cantik gitu kan, terus body oke. image gitu gitulah. Terus Oh, lihat teman-teman lain kok kayaknya badannya normal-normal semua, kayaknya saya nggak normal sendiri, gede sendiri. oh, Akhirnya dari situ muncullah keinginan untuk pengen kurus gitu kan, pengen biar oh, bisa dilihat cewek gitu kan. oh, Dari situ biasalah terus melakukan diet ala-ala kalau kata Mas Arbi kan. Jadi oh. dulu itu sempat mengalami yang namanya sekitar hampir setahun itu makan satu hari itu cuma sekali tok, pagi pagi enggak sih, kadang-kadang pagi tok, kadang-kadang malam tok, Oh. dan itu cuma roti tawar 1 lembar sama telur ceplok satu satu butir gitu kan, Sehari terus gitu dikasih tok. saus gitu di atasnya. Iya, heeh, sama teh anget, mungkin teh anget manis gitu. Oh, Udah itu buat sehari doang gitu. Dan itu berbulan-bulan menjalani gokil itu kuat ya. gitu kan. Saya juga nggak nyangka bisa sekuat itu. The Nah, power tapi of Mas, cewek. gara oh,
Mungkin ya. Nah, tapi gara-gara kejadian itu, bukannya malah sehat gitu kan, Heeh. malah justru malah sakit gitu kan, sakit, kurus tapi kurus kelihatan kayak orang sakit, yang Hmm. lehernya bener-bener yang kayak keriput gitu kan. Terus Hmm. kalau ternyata malam hari saya baru sadar juga, ternyata kan kalau kurang gizi bisa macam-macam dampaknya. Salah satunya Hmm. adalah sering kram tiba-tiba gitu kan karena Hmm. kekurangan kalium dan sebagainya. Nah, saya tuh ternyata baru sadar kalau dulu malam hari waktu tidur malam gitu jam 2, jam 3, sering kali tiba-tiba kaki itu kram tiba-tiba, padahal nggak ngapa-ngapain gitu, dan kram tuh Hmm. sampai yang sakit, sampai yang nangis gitu kan. Ternyata Hmm. setelah saya belajar gizi, saya korelasikan, oh iya dulu mungkin karena kurang zat gizi gitu kan, dan juga rambut rontok segala macam, belajar itu diginiin doang udah rontok gitu kan. Hmm. Nah, performa juga turun, belajar juga konsentrasinya turun dan segala macam. Nah, dari situ akhirnya saya mikir ada yang nggak beres nih dengan apa namanya, pola makan saya. Ya saya kurus tapi tetap aja perutnya gelambir gitu kan, lemaknya masih tinggi dan nggak puas gitu dengan hasil itu. Nah, dari situ akhirnya belajar otodidak, belajar gizi, baca-baca artikel. Kalau dulu Mas Arbi juga mungkin sering ya di gym-gym banyak majalah Dunia majalah fitness. koran yang dari yaitu Ya. kalau sebut merek itu saya baca-baca, dan itu tertarik juga. Nah, kemudian juga ditambah dengan, saya dulu sering lihat ini kan, kayak laptop si Unyil gitu kan, di situ Heeh. kadang-kadang mengundang pemateri yang juga, di bidang gizi gitu kan, misalkan, Dokter Samuel Utoro SPGK, kemudian Bu Rita Hmm. Ramayulis, terus, kayaknya seru juga ya belajar gizi, terus apa yang dipelajari itu disampaikan biar orang lain itu bisa mendengarkan dan juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari, kayaknya seru juga kayak gitu. Nah, dari situ Hmm. akhirnya tertariklah belajar gizi, dan ternyata setelah belajar gizi masuk D3 gitu kan, belajar epidemiologi, public health nutrition, ternyata saya makin sadar bahwa apa yang saya alami dulu di SMP dulu itu ternyata bukan hanya saya aja yang mengalami. Ternyata banyak orang-orang yang juga mengalami hal yang sama gitu kan, Hmm. bahkan di Indonesia gitu kan. Hmm. Kayak diet ala-ala, terus diet ekstrim, terus hasilnya kayak gitu. Mas Arbi juga pasti tahu lah, yang sekarang pasti juga banyak kan sampai Hmm. sekarang kayak gitu. Nah, akhirnya malah semakin meningkatkan rasa keinginan saya untuk membantu ya, bantu orang-orang yang seperti itu ya, biar Hmm. nggak mengalami hal yang sama dengan saya. Mungkin itulah apa namanya, kenapa saya bisa tertarik dengan belajar gizi kayak gitu, Mas. Oh, oke. Pengalaman Aku pribadi. juga dulu waktu awal kuliah itu emang pengennya masuk Mhm. sport science, tapi pilihan keduanya adalah kampus tetangga waktu itu UGM. Aku masukinnya ilmu gizi waktu itu. Oh iya, really? Iya, Oh, masukinnya kebalik ilmu. Mas, kebalik. Kalau saya dulu emang juga pengen UGM, ilmu gizi Nah, gitu kan. S6PTN, SBMPTN nggak keterima. nah. Terus waktu SBMPTN pilihan ketiga itu saya masukin UNESA, FIK, Oh, Fakultas Ilmu Evika. Keolahragaan. Heeh. Dan keterima. Oh, UGM-nya nggak keterima. keterima, FIK-nya keterima. Heeh. Ada tes fisik juga kan, lari Heeh, segala betul, macam. betul, betul. Tapi Tapi nggak terus diambil. karena orang tua saya, ibu saya kan dari olahraga juga. Terus Heeh. dia bilang kayak gini, ya udah deh, masa mau sama kayak ibu, cari yang lain lah kayak gitu biar bervariasi gitu kan. Masa mau ngelutek-ngelutek di olahraga Situ-situ semua aja. gitu kan. Eh, Iya, makanya akhirnya tapi kalau ngomongin kegemukan yang terjadi sama Mas Rizal dulu waktu sampai sampai umur berapa itu? SMP, sampai SMP ya? SMA udah nggak? SMP, Hitungannya udah nggak gemuk. SMP ya, SMP ya 11 tahunan lah ya. Jadi Oke. kalau mau cerita Mas ya, bentar cerita dikit ya boleh Heeh, ya. heeh. Dulu itu sampai sampai di tempat cucian piring itu sampai 11 piring itu piring saya semua dalam sehari belum dicuci gitu kan. Jadi Mm, makan saya dulu emang ekstrim banget, Indomie ya, mie instan mm, gitu kan, mm. susu sampai 11 piring itu belum dicuci dalam sehari gitu kan. Memang banyak banget dulu makan. Nah, aku yang penasaran adalah kenapa kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa pola makannya seperti itu? Ngeh nggak kenapa? Apakah karena ketersediaan makanan? Misalnya ya, aku punya klien, dia itu Oh kenapa iya, iya. makannya dia banyak karena dia tuh pengusaha catering orang tuanya. Jadi tidak Oh pernah ada sih. kekurangan makanan di meja makan. Jadi makanya impulsif. Jadi lihat ngambil makan gitu. Nah, kalau Mas Rizal sendiri kalau diingat-ingat dulu kenapa kira-kira? Oke. Jadi ingat, karena suka makan yang pertama. Terus Heeh. yang kedua karena ayah kerja di Surabaya, jadi Heeh. pulang seminggu sekali, dan ibu kan guru. Heeh. Jadi selama di rumah pengasuhan itu banyak sama nenek. Oh, oke, Nah, permisif ya. nenek, ya nenek itu kan saya termasuk salah satu
oh, cucu yang paling dekat sama nenek dan paling disayang. Jadi apapun yang saya Iya. minta, makanan itu pasti diturutin. Ya, Nek beli beli bakso dong gitu. Nek beli siomay dikit-dikit. Nek beli apa Oke. gitu. Ya. Pasti diturutin kayak gitu. Oke, Permisi, permisif. benar. Ya, benar. Oke. Jadi itu yang aku seneng adalah nyari nyari itunya tuh. Ini kenapa ya orang ini kok bisa Penyebabnya. gitu? Oh Ha, iya. ha. Menarik banget. Nah, habis D3 kemudian milih S1 Hmm, di Erlangga. Kenapa waktu Unair. itu milihnya Erlangga, nggak pindah ke kota ke Jogja misalnya gitu atau ke Semarang gitu? Ya, sebenarnya pengen ke Jogja atau ke Jakarta waktu itu UI. Tapi ternyata waktu saya lulus D3 itu kampus S1 negeri yang menerima alih jenjang dari D3 ke S1 satu-satunya hanya Unair gitu Oh kan. gitu. Karena yang lain peraturannya udah berubah, nggak tahu peraturan apa dulu itu. Jadi kayak Universitas Brawijaya, Undip, terus UI, UGM, IPB yang dulunya menerima dari D3 ke S1 semuanya nggak menerima. Nah, Unair baru buka malah. Nah, makanya kenapa kemudian pindah ke situ dan akhirnya saya juga jadi angkatan terakhir gitu kan yang UNER itu menerima alih jenjang. Setelah itu alih jenjang ditutup semua yang negeri. Sekarang Oh, swasta jadi semua begitu. kalau alih jenjang berarti D3 itu kan 3 tahun. Berarti habis itu nanti kuliah Mm-mm. S1-nya setahun toh. 2 tahun, Oh, dua nambah tahun satu ya. tahun. Jadi 5 tahun tua di kampus. Oh, oke. Aku baru nggak sekarang udah nggak bisa ya. Apakah cuma Udah jurusan nggak gizi bisa. atau apa ekonomi juga? Em, se- saya kurang paham sih kalau yang lainnya. Tapi kalau sampai sekarang yang saya update S1 Gizi, itu sebenarnya masih ada Mas di swasta-swasta itu banyak kayak di Alma Eh, Ata Jogja, itu juga masih ada, di mm, Pringsewu, mm, Lampung juga ada. mm. Tapi nggak tahu kenapa yang negeri ini sudah tutup mungkin karena kurikulumnya berbeda atau mungkin dosennya yang nggak mau masuk, bukan nggak mau ya, beban kerjanya udah banyak karena kan Mm. alih jenjang kan biasa masuk sore gitu kan, Iya. sampai malam jam Mm. 9. Nah mungkin nggak tahu kenapa itu seperti itu. Oh, Kalau gizi oke. sih itu negeri nggak ada. Nah, apa yang di dialamin waktu kuliah di Erlangga? Seperti apa Dalam suasana kuliahnya? em, konteksnya apa dulu nih Mas? Banyak nih luas nih. Pertama belajarnya dulu nih. Belajarnya gimana nih waktu di Erlangga? Oke. Jadi beda ya. Kalau D3 memang lebih ke praktikal, aplikatif gitu kan. Jadi Mm-mm. dulu di D3 lebih banyak tentang langsung terjun ke puskesmas, terjun ke mana namanya rumah sakit, Mm-mm. ngukur-ngukur antropometri dan segala Mm-mm. macam tuh diajarin semua gitu kan. Jadi Mm-mm. lebih ke aplikatif. Tapi begitu pindah ke S1 ada transisi. Jadi kalau S1 lebih ke analitik gitu kan. Jadi Mm-mm. baca jurnal, terus kemudian apa mengkritisi jurnal, critical appraisal dan lain sebagainya. Jadi dengan masuk D3 dulu, kemudian S1 itu makin menambah insight saya bahwa ternyata di satu sisi praktikal itu perlu, tapi di satu sisi berpikir kritis, analitik terhadap suatu masalah itu juga perlu. Jadi itu sih yang pertama metode pembelajarannya berbeda, encouragement untuk apa namanya lebih ke khasannya itu berbeda. D3 lebih ke aplikatif sekali lagi, kemudian S1 lebih ke analisis. Itu saya dapat Oh, dua-duanya. oke. Erlangga itu di daerah mana sih namanya? Hmm, Surabayanya tuh Mulyo, Surabaya bagian mana sih? Mulyorejo. Surabaya Timur, Timur ya? Surabaya Timur ya, Oh, Mulyorejo. timur. Ya. Nah, habis S1, selesai S1 masuk tahun S1 masuk tahun 2016, lulus 2016, 2018. 2018. Nah, habis itu kemarin Mm-mm. 2021 milih untuk ke US lewat jalur beasiswa Mm-mm. LPDP, ya kan? Mm-mm. Kenapa Ya, memilih Cornell? Kenapa memilih kampus yang namanya seperti tendangan sudut pada sepak bola? Kenapa? oke. Yang pertama karena sesimpel waktu itu beasiswa LPDP di bidang gizi pas zaman saya cuma dikit pilihannya gitu sih yang pertama ya. Oh gitu. Jadi ya bener. Oke, jadi ceritanya gini, kalau mau cerita panjang singkatnya Heeh. gitu. Ini yang pertama ya, alasan Mm, pertama. Jadi dulu itu banyak waktu zaman-zaman awal LPDP itu pilihan kampusnya bebas lebih banyak dan mm, jurusannya lebih banyak gitu kan. mm, Nah, tapi kemudian sebenarnya saya masuk Cornell 2021 harusnya, mm, 2020 karena COVID harus di-defer. Nah, mm, jadi waktu sebelum daftar LPDP, saya sudah alhamdulillah mengantongi beberapa LOE dari kampus-kampus di UK yang jurusannya Sport and Exercise Nutrition gitu kan, kayak mm, di Glasgow, terus di Westminster,
Terus di mana lagi ya? Di UCL juga, di UCL bukan 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 sport nutrition tapi Westminster Glasgow. Terus apa lagi ya? Yang Loughborough atau apa itu. Nah, intinya Hmm. udah banyak mengantongi itu. Nah, ternyata ketika saya waktu daftar LPDP itu listnya banyak yang berubah. Jadi dulu yang kampusnya itu listnya banyak, kamu boleh masuk mana aja, itu banyak yang dikurangi terutama untuk jalur reguler gitu kan. Hmm. Dikuranginya itu kemudian yang spesifik gitu Mas. Misalkan kalau di Oxford misalkan di Wageningen Belanda, itu yang bagus misalkan tentang pangan dan mungkin tentang hukum. Jadi di list juga spesifik. Jadi kalau di Wageningen kamu cuma bisa daftar pangan sama hukum, yang lainnya nggak bisa gitu kan. Akhirnya lebih Hmm. spesifik itu aku cari-cari yang kampus-kampus di Eropa yang jurusan gizi itu ternyata nggak ada Nggak gitu ada. kan, hampir Hmm. nggak ada waktu zaman saya yang jalur reguler. Tapi kalau jalur afirmasi, jalur yang lainnya ada. Yang ada itu cuma kampus-kampus yang top top 10 aja, yang Ivy League di US sama UK. UK itu cuma Oxford sama Cambridge, tapi nggak ada nutritionnya, nggak ada yang spesifik. Terus di sini juga kayak yang Harvard, kemudian Cornell, terus Brown dan seterusnya. Hmm. Saya jadi bingung, ini bisa nggak yang masuk Cornell gitu kan? Karena dulu Hmm. nggak expect banget bisa masuk Cornell. Ya Hmm. udahlah, coba aja lah Bismillah. Jadi list boleh milih 3 list. Saya milih yang pertama UCL, Hmm. Obesity and Clinical Nutrition. Yang kedua Cornell. Kemudian yang ketiga itu Columbia University yang juga di New York. Hmm. Di New York kota tapi. Ivy League semua Masalahnya ya. di Ivy League semua. Masalahnya di US itu saya malesnya adalah harus belajar GRE juga. GRE itu kan yang kayak tes psikotesnya TPA-nya PNS gitu kan, tapi Hmm. versi US. Itu belajar lagi harus kan susah, vocabnya susah dan seterusnya, itu saya males banget gitu. Tapi ya akhirnya karena nggak ada pilihan lain ya udah akhirnya ngambil itu. Nah, Hmm. tapi ternyata setelah masuk sini itu bersyukur banget sih Mas, bersyukur Hmm. karena saya menyadari bahwa apa yang menurut kita baik itu belum tentu yang terbaik menurut Allah gitu kan. Jadi dulu pilihnya saya yang mungkin secara ranking itu kan dan tanda kutip ecek-ecek gitu kan. Saya nggak Hmm. expect untuk bisa masuk Cornell dan seterusnya. Hmm. Cuma Westminster lah atau mungkin yang di UK aja setahun doang kan. Hmm. Harapannya Hmm. dia bisa cepat lulus, cepat Hmm. kerja aplikatif gitu kan. Hmm. Ternyata dipilihkan di sini ternyata juga nggak nyesel juga karena di sini banyak banyak hal yang mungkin nggak akan bisa saya dapatkan ketika saya mungkin di kuliahnya di tempat lain. Kira-kira seperti itu sih Mas. Nah, sebelum cerita ke apa, ke hal-hal apa aja tadi yang nggak bisa didapatkan di tempat lain, jurusannya tuh apa yang di Cornell tuh? Oke, jadi kalau dulu kan saya pengennya pokoknya yang sport and exercise nutrition karena emang di Hmm. situ saya pengennya. Nah, tapi di Hmm. sini nggak ada, adanya cuma 4 jurusan kalau masters ya, kalau Hmm. global health, nutrition and global health, clinical nutrition, terus namanya individualized track, jadi dia bisa milih apa aja. Dan yang keempat human nutrition evidence for policy making. Jadi Hmm. kayak gizi tapi untuk pembuatan kebijakan publik gitu kan. Nah, saya Hmm. milih yang nomor 4, jadi human nutrition evidence for policy making. Jadi nanti urusannya mungkin ya dengan politisi mungkin enggak harus ya, bisa juga dengan NGO macam macam WHO dan seterusnya kayak gitu Mas. Ya bisa jadi anak buah opung kali ya. Tutup dulu pintunya. Oh, nggak nyampe ke sana, tenang aja. Saya yang bahaya ini ya di Indonesia. Sana aman, tenang aja. Nah, apa aja yang didapetin di sana yang berbeda dibanding ketika di Indonesia? Mungkin dari perkuliahannya dulu deh. Oke, jadi perkuliahannya beda. Kalau di UK yang saya apply dulu, yang pertama dia durasinya setahun gitu kan. Setahun Hmm. itu ada 3 term kalau kata teman-teman saya, 3 term. Hmm. Term 1 sekitar 3 bulan, term 2 3 bulan, term 3 sekitar 3 bulan, dan liburnya summer 3 bulan. Jadi pas tahun. Nah, kata teman-teman saya di sana tuh kayak belajar tuh kayak yang buru-buru banget gitu loh Mas. Hmm. Jadi load kerjanya dipersingkat Padetin. jadi Hmm. setahun, dibadetin, kemudian juga mungkin kelasnya nggak bisa ngambil sebanyak yang di sini, udah paketan gitu kan. Kebanyakan di sana yang saya daftar itu udah paketan, jadi term 1 kamu ambil apa, term 2 kamu ambil apa, term 3 kamu tinggal kayak short thesis apa ya namanya, pokoknya tesis tapi yang singkat gitu kan. Nah, kalau di sini itu 2 tahun ya, relatif lama, jadi agak lebih, bukan lebih nyantai juga sih, lebih luas bahasanya, lebih banyak yang bisa dipelajari karena waktunya lebih panjang. Dan di sini itu
Kalau di sana kan tadi paketan ya Mm-mm. sistemnya ya. Kalau di sini bisa milih. Kalau di Cornell justru kamu bisa milih apa aja. Yang penting eh, apa namanya mata kuliah wajib yang harus kamu ambil selama 2 tahun itu sudah terpenuhi. Jadi misalkan saya ambil gizi nih ya kan ada kayak belajar lagi mikronutrisi, kemudian makronutrisi, terus misalkan masih ada sisa SKS, itu kamu bisa ambil dari mata kuliah jurusan lain. Misalkan saya Mm. pengen tiba-tiba iseng belajar aerospace and engineering gitu kan, Mm. gimana cara nyiptain apa Pesawat, namanya olang-alik. pesawat gitu kan, olang-aling itu bisa gitu kan di sini bisa belajar bisa banget belajar itu gitu. Oh, oke. Terus apa lagi ya? Yang kedua di sini itu yang nggak bisa didapat itu tentu salah satu kampus terbaik ya kalau versinya itu kemudian juga termasuk di bidang gizinya di sini juga salah satu yang terbaik karena Ha-ha. yang pertama nutrition legendnya Indonesia ini kebanyakan bukan kebanyakan beberapa di lulusan Cornell juga kalau Mas Albi misalkan tahu Profesor Sukirman itu juga lulusan sini gitu kan dan akhirnya Hmm. setelah masuk sini saya jadi connected dengan beliau gitu kan. Dulu yang Hmm. waktu kuliah di 3 S1 cuma cuma dapat cerita-cerita beliau itu dari dosen-dosen gitu kan. Hmm. Gara-gara masuk sini akhirnya dulu pernah ngisi materi bareng gitu kan. Terus tanya-tanya, oh Cornell juga akhirnya sampai sekarang connected gitu kan. Sering Hmm. kontak-kontak, beliau ngasih nasihat, ngasih Hmm. kayak misalkan insight, jangan itu salah satu yang mungkin nggak saya dapat juga ketika saya dulu ambil di UK gitu kan atau mungkin di Hmm. kampus lain. Hmm. Kemudian ini banyak sih Gak apa-apa. lingkungan kampus dan belajar juga bagus gitu kan, fasilitasnya lengkap, suasananya belajarnya tuh kondusif banget. Jadi kayak Hmm. library itu buka 24 jam, kemudian akses untuk jurnal-jurnal itu lengkap banget gitu kan, library-nya juga nyaman, kemudian banyak taman-taman yang itu banyak bench gitu untuk belajar dan kalau misalkan summer orang-orang tuh suka duduk aja Piknik. di situ Hmm. belajar gitu, piknik gitu. Terus juga yang paling penting adalah di sini dapat exposure dan belajar dari profesor-profesor yang menurut saya juga terbaik sih karena beliau-beliau itu punya mungkin di sini banyak yang punya pengalaman untuk kerja di WHO mungkin di UNICEF atau di World Bank. Jadi kita itu sebagai mahasiswa juga sedikit banyak dapat exposure tentang gimana sih kerja di WHO misalkan atau mungkin Hmm. juga bahkan beberapa itu juga bisa terlibat di proyek-proyek tersebut gitu kan. Misalkan saya juga kebetulan meskipun nggak terlalu signifikan, tapi saya belajar bagaimana cara membuat systematic review yang berkolaborasi dengan WHO gitu kan. Jadi WHO punya standar standar yang tinggi banget untuk bikin systematic review. Waktu itu saya sampai sekarang sih saya terlibat dalam meskipun nggak related sama gizi, sama olahraga dan kebugaran ya, tapi Hmm. mungkin nanti waktu ke Indonesia mungkin apa yang saya pelajari tentang gimana sih cara membuat policy tentang kebijakan di sini tentang suatu masalah gizi itu kan bisa diterapkan juga di Indonesia mungkin Hmm. bareng Kemenpora lah atau apa terserah nanti gimana nggak tahu. Nah contohnya breastfeeding dan COVID kemarin bikin systematic review itu kemudian tentang anemia di anak-anak dan suplementasi gitu kan. Itu yang saya dapatkan sih Mas exposure tentang itu yang nanti mungkin bisa saya implementasikan di Indonesia mungkin kalau balik ya harus balik maksudnya Iya harus balik dong. meskipun nggak LPDP 2 tahun ya, harus iya balik. baru balik ya iya. Meskipun nggak di bidang yang sama, mungkin di sini Hmm. lebih belajar tentang maternal child and nutrition atau infectious disease, tapi kan ilmunya, tekniknya, cara cara penyelesaian masalahnya kan bisa diaplikasikan mungkin di Indonesia. Dan yang terakhir, Cornell ini tempatnya yang saya sampaikan tadi tempatnya terpencil ya, bukan di metropolitan yang kayak New York City yang gede terus apa namanya kota yang besar dan banyak kebisingan mungkin asap kendaraan orang yang sibuk semua. Nah kalau di sini itu karena di desa ya dari desa balik ke desa meskipun kelihatan US Hmm. itu menurut saya kondusif banget buat belajar gitu kan. Jadi nggak terdistract dengan meskipun di dekat apa namanya kos-kosan saya ini ada beberapa bar gitu kan klub Hmm. terus di sebelah juga ada kos-kosan anak undergrad yang kadang malam-malam tuh suka apa Jeduk-jeduk. namanya suka jeduk-jeduk sampai jam 2 malam gitu kan. Hmm. Tapi relatif relatif kondusif sih buat belajar karena nggak banyak distraction. Coba bayangin kalau misalkan di New York City itu kan udah banyak kafe, kemudian udah banyak tempat-tempat buat jalan-jalan, jadinya malah Hmm. nanti Main. lebih banyak nongkrong Hmm. main dibandingkan belajarnya. Tapi di sini bersyukur karena kondusif buat belajar. Terus kemudian juga nggak banyak banyak ada sih tempat-tempat alam kayak curug gitu di sini ada air terjun. Hmm. Tapi kan nggak setiap hari juga dikunjungi kan nggak nongkrong juga.
Tapi ya kelemahannya jauh dari mana-mana itu sih jadinya. Kalau mau ke Eh, bandara agak susah, kalau mau pulang juga susah kayak gitu. Coba didetailin lagi daerahnya kan daerah gunung ya. Di situ misalnya kayak transportasinya kalau mau kemana-mana biasanya pakai apa gitu. Oke. Yang deket-deket dulu Jadi deh, misalnya kalau kamu mau belanja misalnya Mas, kamu mau belanja biasanya berapa jauh dan pakai apa misalnya gitu. oke. Jadi ini salah satu kelemahan di US ya kalau saya boleh bilang dibandingkan di Eropa. Jadi kemana-mana bahasnya tapi nggak apa-apa. Kalau di Nggak Eropa apa-apa. tuh sistem transportasinya bagus banget gitu kan. Mm, Jadi tram ada, kereta ada, bus tiap hari ada. Nah kalau di US ini rata-rata orang tuh lebih suka prefer naik kendaraan pribadi kayak mm, mobil gitu kebanyakan. Jadi transportasi umum itu sangat-sangat kurang menurut saya. Kalau misalkan saya dari kos kebetulan memang pilih cari kos yang dekat dengan kampus ya dari departemen tuh deket jadi jalan sekitar 20 menit gitu kan. Saya di mm. sini kurus loh Mas. Gara-gara cuma banyak jalan doang Oh, gitu kan. Padahal makan 20 tetap menit ya. di 20 menit PP gitu dan dari satu gedung misalkan ada mata kuliah satu pagi ke mata kuliah kedua siang itu gedungnya juga bisa 15 menit jalan gitu. Jadi banyak Hmm, jalan di sini bisa mm, kurus. Itu kalau ke kampus jalan. Kalau misalkan mau belanja harus naik bisa jalan sih tapi ya sekitar 1 jam lah, sekitar 4 kiloan gitu kan. Kalau mau ke sana naik bus, ada bis umum namanya TCAT ya. Jadi kayak Tompkins apa gitu. Nah, itu kebetulan untuk mahasiswa gratis pakai kartu KTM aja tinggal di swipe gitu. Tapi ya itu sih salah satu-satunya transport umum yang bisa kita pakai untuk misalkan mau ke belanja atau kemana gitu. Selain itu mungkin naik mobil kalau misalkan ada temen yang naik mobil mau numpangin bareng kita bareng. Nah, tapi kalau misalkan mau ke New York City misalkan atau mau ke bandara uh, itu harus naik bus dan busnya tuh bukan yang kayak di Indo ya misalkan kayak kalau ke Surabaya kan ada terminal Bungur gitu kan ya jadi yang mm, 24 jam bisa langsung datang langsung berangkat di sini harus booking dulu kalau bus yang antar kota antar provinsi gitu kan ada Ourbus dan Flixbus itu kita harus booking jauh-jauh hari karena kalau semakin deket harganya makin mahal dan itu nggak setiap mm, hari ada gitu kan jadi di hari-hari tertentu aja dan di jam-jam tertentu aja bis dari sini itu untuk ke kota lain begitu. Kalau mm, kereta nggak ada di sini. Kereta cuma kereta barang. Jadi itu kalau mm. akses transportasi di sini. Oke, kalau fasilitas kampusnya itu Mhm. ada kayak gym yang bisa dipakai mahasiswa atau gimana? Oh, menarik nih ya. Salah satu juga yang nggak saya dapat mungkin kalau misalkan di kampus lain. Karena Cornell kan salah satu kampus Ivy League. Kalau teman-teman Heeh. Ivy League itu kan kayak beberapa kampus yang tergabung di NCAA ya, National Mm, Collegiate Athletic apa gitu kan. mm, Jadi di sini banyak sekali undergrad anak-anak S1 itu yang direkrut berdasarkan prestasinya di olahraga tertentu gitu mm, kan. Karena memang setiap tahun itu ada kompetisinya gitu kan. Jadi karena itu di sini fasilitas olahraganya lengkap banget dan super canggih menurut saya itu ada lapangan baseball sendiri, lapangan American football sendiri, soccer sendiri, renang sendiri, segala macam ada dan itu kita bisa pakai gitu kan gratis sebagai mahasiswa. Untuk gym sendiri di sini itu ada 4 gym ya yang bisa dipakai oleh mahasiswa 4 gym di tempat spot yang berbeda karena kampusnya kan luas. mm, Itu nggak gratis sih, bayar lagi sih, tapi mm, bayarnya tuh jauh-jauh lebih murah dibandingkan nge-gym di luar kampus gitu kan. Jadi ada mm, 4 gym dan alat-alatnya sih ya relatif bagus sih ya. Kayak mm, misalkan apa namanya hammer strength kayak gitu-gitu yang bisa buat mm. deadlifting, bisa buat powerlifting, bisa buat weightlifting, itu ada semua di sini lengkap. Alhamdulillah terfasilitasi lah untuk tetap nge-gym gitu kan. Dan Mm-mm. bahkan kalau teman-teman mau juga belajar bagaimana caranya mengelola sebuah gym gitu kan. Di sini banyak mahasiswa-mahasiswa S1 yang selain kuliah juga nyambi kerja gitu kan, nyambi kerja Oh, sebagai oke. itu jadi fitness monitor, jadi jaga gym, tapi juga diajarin gimana cara cara ngelola gym sih, gimana kamu SOP-nya, terus harus ada sertifikasi first aid dan segala macamnya, terus cara ngatur orang gimana itu di sini diberikan kesempatan untuk bekerja juga, nggak hanya gym aja, tapi untuk kerja di tempat lain, misalkan jaga perpustakaan, jaga dining hall, itu kan udah umum ya kalau di luar Ah, negeri ya, kalau misalkan mahasiswa itu bisa nyambi sebagai pekerja kayak gitu. oh, oke, menarik banget. Nah, ini mumpung aku keingetan ya, apa sih culture shock yang
pas kamu nyampe sana tuh kayak, kok asem nih, kok kayak ngene yo gitu. Nah itu apa ya? Oh iya, ada satu cerita lucu, lucu Oh, tapi juga deh. menyedihkan sih. Jadi waktu itu kita ada yang namanya kelas seminar gitu kan. Kelas seminar itu setiap mahasiswa itu dikasih giliran untuk mempresentasikan sebuah jurnal gitu kan. Hmm. Dan mahasiswa yang lain yang mendengarkan dan juga dosen-dosen yang mendengarkan ini biasanya setelah dia presentasi sesi diskusi gitu kan. Hmm. Nah, pernah ada satu waktu itu biasa kan setelah presentasi ada sesi tanya jawab, ada yang ditanyakan kayak gitu. Hmm. Terus karena nggak ada yang tanya, silent semua, keep silent semua. Hmm. Akhirnya si instrukturnya ini bilang, ya udah kalau nggak ada yang tanya, saya tunjuk deh yang nanya siapa, biasalah kayak di Hmm. Indonesia gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan yang dipresentasikan itu molecular nutrition yang itu bukan gue banget gitu loh Mas. Ah. Jadi saya nggak terlalu mendalam molekuler kan yang sel apa segala macam pakai tikus lah. Terus tiba-tiba dipanggil saya, Rizal, apakah punya pertanyaan gitu? Ah. Karena baca papernya aja enggak gitu. Terus pas dia presentasi juga saya nggak excited gitu kan karena emang nggak related mungkin juga nggak paham gitu kan apa sih apa gen knockout apa segala macam. Saya bilang no gitu kan. Do you have any question? No gitu. Terus tanya lagi, are you seriously? Kamu beneran nggak punya pertanyaan? No, aku bilang gitu juga yang kedua kalinya gitu kan. Ditanya lagi yang ketiga, beneran nggak ada yang ditanyain gitu kan? Iya nggak ada gitu kan. Akhirnya dari situ terus dia bilang, bahkan kamu sebenarnya boleh nanya yang nggak Gak ada related hubungannya. sama yang di paper, nggak ada di paper gitu kan. Misalkan apa sih implikasinya terhadap treatment di clinical field gitu kan, atau implikasinya di public health dengan paper itu boleh tanya gitu. Jadi di sini tuh nggak ada pertanyaan bodoh gitu kan. Jadi di sini itu kamu bisa dapat insight dari pertanyaan apapun dan kalaupun nanti pemateri itu nggak bisa jawab, seenggaknya itu jadi pertanyaan penelitian yang mungkin bisa dikembangkan di penelitian selanjutnya kayak gitu kan. Nah, jadi emang di sini tuh orang-orangnya menurut saya ya itu culture shock-nya beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan kalau apa namanya ada pertanyaan gitu kan diem semua, dikira Nah, nanti kalau tanya dikira nggak paham lah, dikira bodoh lah, bodoh. dikira nggak dengerin gitu kan. Nah kalau di sini justru orang-orangnya tuh aktif banget tanya. Bahkan menurutku itu sebenarnya dia itu ngomong bullshit gitu kan kalau boleh ngomong ya, ngomong kosong doang. Yang penting Hmm. dia ngomong, yang penting dia kalau nggak nanya ngasih komentar terhadap apa yang disampaikan dosen gitu kan. Itu yang aku bikin culture shock sih. Jadi seolah-olah nanya itu hal yang biasa dan justru di-encourage di sini meskipun pertanyaan bodoh dan seterusnya. Itu yang pertama culture Hmm. shock-nya. Jadi kalau di Indonesia kan mau nanya aja keringet dingin gitu, takut Hmm. nanti diketawain tahu bodoh. Nah yang kedua masalahnya adalah nggak semua sih ya. Hmm. Kalau di sini, kalau misalkan dosen itu apa namanya pertanyaannya itu bodoh, nggak pernah bilang pertanyaan bodoh, justru malah ini ada pertanyaan menarik ini, apa namanya pertanyaan menarik meskipun pertanyaan tidak sepele yang tadi bilang bullshit, tapi Hmm. dosen tuh appreciate banget dengan orang yang berani bertanya gitu kan. Dan kalau dosen itu nggak bisa jawab pertanyaan itu dengan jujur gitu bilang, iya itu pertanyaan yang bagus, tapi saya belum tahu nih masalah itu apa jawabannya gitu kan. Nanti coba saya cari deh, atau nanti kalau kamu nemu, nanti kita bisa diskusikan, atau kalau saya nemu dulu, nanti bisa kita email atau kita bisa diskusi di office hour. Nah. Jadi dosen di sini tuh benar-benar jujur kalau emang nggak ngerti ya jawab nggak ngerti daripada jawab asal-asalan gitu kan. Nah, Hmm. tapi di Indonesia kan terkadang ya mungkin sebagian nggak semua ya. Hmm. Kadang-kadang kan ada yang mungkin eh, daripada bilang saya nggak ngerti nanti akan saya cari tahu. Kadang-kadang justru malah ada beberapa yang melempar balik ke mahasiswa gitu kan. Ada yang bisa jawab gitu kan. Atau kalau Hmm. nggak jawabnya ya asal-asalan yang mungkin jadinya justru malah kurang memuaskan bagi yang nanya gitu kan. Itu Hmm. mungkin culture shock yang kedua. Jadi honesty tentang kalau nggak tahu ya nggak tahu, kalau bisa jawab ya jawab benar-benar lengkap gitu. Itu juga culture shock yang saya alamin di sini. Itu Hmm. yang sampai saya membekas sih. Jadi gara-gara kejadian tadi yang saya kemudian apa nggak punya pertanyaan tadi dan diomelin dosen tadi. Tapi itu justru juga positif, ada positifnya Mas. Jadi saya Hmm. gara-gara itu bisa mengubah budaya kelas seminar yang selama ini sudah mengakar bertahun-tahun. Jadi setelah kejadian saya, Hmm. akhirnya ada peraturan sebelum sebelum kelas dimulai, pokoknya kalian harus submit at least 2 pertanyaan ya untuk persiapan untuk nanti
ditanyain pas Oh, presentasi. heeh. Jadi mau nggak mau kamu harus baca papernya gitu kan. Berarti kan Oh. ya saya membawa perubahan juga Nah, dong berarti dong. iya, revolusi, revolusioner Revolusi. ya. Bagus sekali. Ya, menarik banget ya. Aku benar-benar kalau dengar cerita-cerita yang kuliah di luar negeri itu jadi gimana gitu. Jadi iri dalam tanda kutip positif ya gitu. Jadi karena selalu diceritain tentang kultur-kultur yang menurutku ya emang kudune ngono gitu. Emang harusnya seorang seorang akademisi itu ya gitu. Misalnya kayak bertanya, kemudian di encourage untuk bertanya, kemudian dihargai pertanyaan itu kan kultur yang bagus sekali gitu. Yang menurutku ya pengalaman aku sih ya di Indonesia gitu ya nggak segitunya gitu. Jadi menarik banget. Aku kalau ngobrol sama teman-teman yang di luar negeri juga gitu gitu. Kultur-kulturnya itu selalu gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin itu alasannya mereka punya pendidikan yang maju juga ya. Jadi tidak doktrinasi gitu pendidikannya itu tidak nek jari aku ngene yo ngene gue rasa protes gitu. Menarik banget. Nah, em, ini tadi menggelitik. Belajarnya kan salah satunya tentang policy ya, tentang kebijakan. Nah, kalau aku sekarang tanya cepat ya, yang muncul di pikiranmu apa? Kalau pulang ke Indonesia, pengen buat kebijakan apa tentang gizi? Cepet ya. Nah, Kepikiran sugar taxation sih. sugar tax? Taxation, jadi Oke. pajak gula itu Hmm. belum ada di Indonesia kayaknya. Jadi gimana pengaplikasiannya itu? Pajak gula. Jadi makanan-makanan yang mengandung gula kan jadi ada Iya pajaknya lebih atau mahal gimana? gitu aja. Hmm. Iya lebih mahal. Kalau di sini udah umum sih itu. Jadi makanan-makanan di beberapa state ya, Hmm. itu makanan-makanan yang bergula tinggi itu dihargai lebih mahal karena emang pajak gulanya lebih mahal ya. Sesimpel rokok aja. Kalau rokok teksnya tinggi kan juga harga rokok lebih tinggi sehingga orang Hmm. itu discourage untuk beli rokok gitu kan. Hmm. Gula juga kayak gitu. Kalau misalkan minuman bergula itu lebih mahal ya orang akan mikir-mikir gitu kan. Apalagi kalau Oke. lebih mahal misalkan dari susu atau mungkin dari apa misalkan yang lebih sehat gitu yogurt atau apa misalkan ya yang nggak bergula itu kan justru malah juga encourage people buat um, ya udahlah daripada milih ini yang gula lebih mahal milih ini aja gitu kan. Hmm. Tapi itu juga pro kontra sih Mas karena kan banyak pihak yang terlibat ya. Jadi Hmm. saya belum mengkaji terlalu dalam tentang itu tapi Hmm. yang kepikiran kalau yang sekarang ini sempat kepikiran itu tapi harus dikaji lebih dalam lagi. Oh iya, iya, menarik sih itu. Jadi nanti kopi gula aren harganya 50.000 ya. Kasihan kuli-kuli ya tapi ya. Kuli-kuli disuruh makan nasi merah gitu sama yogurt. Waduh, kuli-kuli jadi bodybuilder ya. Besok turnamen banyak saingannya ini. Eh, Kalau di sana, aku sering nanya ini nih kalau sama orang yang kuliah di luar negeri. Apakah gimana ya? Apakah ada kebiasaan eh, kebiasaan atau kultur sehat orang sana? Misalnya ketika aku ngobrol sama temanku di Jerman, dia bilang, oh Jerman tuh orang jalan banget gitu. Mana-mana tuh jalan gitu. Terus dia sering dapat klien yang itu loh, Nordic walking. Tahu ya? Jadi Yang gimana? yang pakai tongkat tuh. Oh iya 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 iya. Nah, Iya. terus dia tuh sering jadi nyimpen tempat ada tempatnya untuk nyantolin itu misalnya. Kalau di sana tuh kulturnya gimana? Soalnya kan US itu termasuk yang obesity-nya tinggi. Apakah ada Benar tapi ini kan di pinggir kota. Nah, apakah ada kampus. kultur Ya. yang bisa diadaptasi di Indonesia? Ya salah satunya sama sih Mas. Jadi banyak jalan di sini ya. Tapi itu faktornya banyak sih. Kalau di Hmm. Indonesia mau jalan dikit udah keringetan, Tabrak. udah bau keringet gitu kan. Dan ditabrak gitu kan. Ditabrak karena trotoarnya dipakai PKL lah. Akhirnya dia merepet ke jalan ditabrak. Kalau di sini enggak. Di sini jalan itu bener-bener enak banget dibuat jalan meskipun jalannya nanjak ya. Waktu awal di sini saya jalan naik dikit udah ngos-ngosan karena nggak pernah jalan nanjak. Tapi sekarang udah biasa di sini jalan bener-bener dihargai gitu kan. Orang tuh kemana-mana jalan karena mungkin satu transportnya juga nggak terlalu bagus, Hmm. nggak terlalu yang bisa mengcover semua. Kemudian nggak semua orang punya mobil, apalagi mahasiswa. Jadi yang tadi kemana-mana jalan, karena jalan juga enak. Kemudian karena orang juga kenapa suka jalan? Karena tadi trotoarnya itu
luas gitu dan nggak ada PKL dan juga sering dibersihkan, emang dibuat jalan. Kalau mau nyebrang itu juga mobil pasti berhenti gitu kan. Kalau kita di Indonesia, kita nyebrang, ada mobil mau lewat, kita mau nyebrang kita yang berhenti kan. Hmm. Kalau di Indo kan, misalkan ini mobil lewat, terus kita Hmm. mau nyebrang, kita tahu mau nyebrang, itu kita yang berhenti Orangnya. dulu kan, mobil Hmm. baru lewat. Hmm. Kita kalau mau nyebrang malah dipisui gitu kan, woi Iya. matamu gitu kan. Nah, kalau di sini kebalik gitu kan, ada mobil mau lewat, ini tahu ada orang jalan, mobilnya pasti berhenti dan respect kepada Oh. kita buat jalan. Itu yang pertama. Hmm. Kemudian yang kedua masalah masalah makanan sih menurut saya yang sistemnya agak bagus di sini gitu kan. Gimana ya jelasinnya? Jadi kalau di masalah makanan itu kalau menurut saya juga lumayan bagus juga di sini. Kalau misalkan ada lebih banyak restoran-restoran yang itu menampilkan jumlah kalori gitu kan dan proteinnya berapa, kemudian kalau ekstra protein berapa. Terus jadi orang itu lebih aware gitulah maksudnya tentang Hmm. makan, oh saya udah kalori segini, meskipun di satu sisi juga mungkin bisa menimbulkan eating disorder ya kalau misalkan orang itu terlalu Iya. peduli dengan itu. Tapi itu menurut saya langkah yang yang menurut saya patut untuk ditiru mungkin di Indonesia, bahwa warung-warung kemudian restoran-restoran itu udah mulai mencantumkan jumlah kalori gitu kan. Terus juga banyak roti-roti di sini, lebih banyak roti yang whole grains gitu kan, yang lebih Hmm. utuh gandumnya gitu. Kalau mungkin di Indonesia orang masih lebih suka roti-roti tawar yang mungkin sudah terproses, meskipun nggak apa-apa juga kalau dalam porsi yang sederhana kan. Tapi Hmm. di sini lebih banyak orang lebih suka whole grains, kemudian juga protein itu juga di sini bener-bener bagus lah kualitasnya gitu kan. Misalkan Hmm. pergi ke Walmart gitu kan udah, kalau di sana kayak misalkan Super Indo gitulah. Hmm. Jadi lebih Hmm. terpackaging dengan bagus. Kemudian sayur-sayur juga bagus gitu kan. Masih ada yang organik, ada yang enggak gitu kan. Yang Hmm. organik pasti lebih mahal dibandingkan Iya. yang enggak. Tapi Yang non food GMO ada system ya? di sini ada, di sini non GMO movement ada juga sih yang kayak gitu-gitu. Itu sih. Jadi yang pertama tadi masalah jalan, kemudian yang Hmm. kedua adalah masalah food system. Food system di sini itu udah terstruktur banget dengan rapih gitu kan. Di daerah saya seenggaknya ya, karena Hmm. ternyata setelah saya belajar mata kuliah public health nutrition, ternyata food system di state lain atau di lokasi lain juga Beda nggak ya? bagus-bagus Hmm. amat gitu kan, beda. Tapi patut patut untuk mungkin patut untuk dicoba untuk di Indonesia sih terkait food system yang ada di sini, sayur-sayuran dan seterusnya itu tadi. Oke. Nah, gimana ya? Mungkin nggak food system itu jadi bagus karena ada kampus gizi yang bagus di situ? Em, di sini ya, Heeh. menurut saya nggak ngaruh. Oh, oke. Karena kampus gizi di sini itu ngurusin hal-hal yang kalau nggak benar-benar yang lebih besar tadi dalam skala policy gitu kan, Hmm. misalkan di WHO atau kebijakan yang ranahnya nasional atau internasional, atau yang lebih kecil lagi gitu kan, misalkan em, molekuler tadi tentang genetik lah apa segala macam. Jadi kalau skala kampus itu, kalau di skala kampus emang ada beberapa nutrisionis ahli gizi yang mengurus itu, tapi nggak hanya gizi aja, terlibat banyak Hmm. hal, terlibat banyak orang. Terus kemudian juga kenapa food system di sini bagus? Ya, mungkin juga ya karena kampus gizi. Tapi nggak hanya di sini, Mas, nggak hanya di Cornell. Food Hmm. system bagus itu karena memang sudah aturan regulasi dari pemerintah sih, Mas, menurut saya. Jadi kayak chain-nya mulai dari production-nya itu udah bagus, kemudian distribution-nya itu juga bagus, packaging-nya itu bagus, terus pendistribusinya juga bagus. Jadi itu lebih ke emang sistem itu udah banyak orang yang terlibat gitu kan. Tapi bisa jadi juga sih itu bener karena kampus gizinya bagus, orang-orangnya apa namanya lebih paham tentang bagaimana food system itu, akhirnya di setiap chain tadi itu ada pasti ada ahli gizi, misalkan di production itu selain orang-orang pertanian di situ juga ada ahli gizi atau kemudian pihak-pihak lain terkait bagaimana cara ngurusi production yang benar tentang food ini biar orang Hmm. itu apa namanya produksinya itu optimal gitu kan. Kemudian distribution juga Hmm. apa namanya gimana caranya biar distribusinya itu cepat, kemudian nggak rusak gitu kan barang, Hmm. cara penyimpanan gimana, harus dibawa truk yang seperti apa, kemudian packagingnya seperti apa, itu hal-hal detail itu dipikirkan banget di sini gitu kan. Terus Hmm. kemudian penyimpanan itu harus storage-nya harus apa nama layout storage gudang penyimpanan seperti apa, harus di suhu berapa, harus dicatat semuanya itu sistemnya benar-benar detail gitu kan. Yang itu Hmm. mungkin
di kita itu belum sampai sedetail itu karena memang belum nyampe mungkin ya. Atau mungkin ada di beberapa tempat yang mungkin saya belum pernah tahu gitu kan. Tapi Hmm. kan mungkin nggak sebanyak di sini kayak gitu kalau menurut Hmm. saya. Soalnya aku penasaran tuh karena MIT itu kan merangsang Mm-mm. kemudian tumbuhnya startup gitu. Nah, itu tuh si founder, misalnya Kak founder Google itu kan juga mereka tuh Mm-mm. sarjana, doktor gitu kan. Iya Nah, ya benar. kayak aku tuh jadi Lingkungannya gitu. penasaran ada apakah ekosistem ini dibentuk dari kampus karena aku ada kepercayaan tuh jadi terutama di kampusku ya karena kampusku olahraga di UNY itu aku pengennya ya kalau ada kampus olahraga ada kultur olahraga di situ gitu agak aneh ketika ada kampus olahraga tapi tidak ada kultur olahraga di sekitarnya jadi kayak fungsi kampus jadinya apa cuma buat belajar pinter-pinteran doang gitu jadi pikiran aku tuh gitu gara-gara Oh, tahu soal MIT gitu jadi aku oh kalau penasarannya food mungkin gitu. system, kalau food system lebih ke anak-anak agriculture mungkin ya Mas ya kalau di Oh, sini ya. oke. Saya belajar sih kemarin. Hmm. Saya kemarin belajar tentang food policy juga. Hmm. Jadi itu di situ belajar, tapi itu masuknya di departemennya agriculture dan life science, bukan nutrition. Nutrition masuk di salah satu sub dari agriculture dan life science gitu, tapi Nah, lebih ke yang besarnya itu agriculture-nya, kalau oke, food berarti system. mungkin Ya mungkin itu. ada pengaruhnya ya. Soalnya kan Ya, ada food kebijakan science itu juga. kan perlu perlu apa namanya perlu perlu ilmu kan gitu. Nah, orang-orang kampus Benar-benar inilah ada. yang seharusnya ngasih masukan ke ini ya, bukan Iya, orang bisnis doang yang iya. didengerin sama pemerintah gitu. Sepakat. Ya, pemerintah di Food mana gitu. agriculture sama food science. Hmm. Food culture sama agriculture sama food science gitu. Kalau nutritionnya mungkin lebih yang tadi yang saya bahas tadi yang Mm-mm. kebijakan atau mungkin lebih ke molekuler. Oke, itu menarik banget. Nah, sebelum tak lanjutin, ini ada pertanyaan cepat. Sebutkan ya 3 sumber protein favorit Mas Rizal. Ayam, Ayam, telur, telur, babi. susu. Telur babi. Ayam, Ayam, telur, telur, susu. susu. Oke. Karena setiap hari mungkin lebih banyak makan itu. Kalau udang, daging, salmon, mungkin jarang-jarang lah di sini. Karena Hmm. itu yang paling affordable, Oke ya. paling murah di sini. Berarti tolong teman-teman di ini ya dipotong video ini ya. Jadi Mas Rizal itu anti vegan ya. Kan sekarang kan gitu eranya. Oh kalau misalnya oh dia sukanya hewani, oh berarti dia benci nabati. Nah sekarang tuh kan gitu. Eranya Oh tuh iya. gitu. Jadi potong aja ini ya. Tolong dipotong ya. Potong viralin di TikTok ya. Oh iya, iya. Kayak yang kemarin itu ya, kasus Yang mana? wayang itu, wayang. Oh ya. Ya udahlah kayak gitu. Suka Nah, gitu sih. em, Mas Rizal itu buat teman-teman yang nggak tahu pernah jadi nutrisionisnya di timnas U19 betul nggak sih? Apa Oh U23 ya? 19 ya. U19 Oh ya, betul 19. ya. Oh 23 juga pernah. Oh, U23 juga pernah. Nah, Oke, berapa juga lama pernah waktu lah itu? sih. 8 bulan, sekitar 8 bulan. Jadi mulai Di bulan di Jakarta, maksudnya di mana maksudnya Mas? waktu itu TC-nya di mana? Pindah-pindah. Jadi di Jakarta, terus di Kroasia 2 bulan apa 3 bulan gitu. Terus kemudian di Spanyol, balik lagi ke Jakarta kayak gitu. Oke. Nah, Ganti-ganti. em, apa aja pengalaman yang didapat? Pertama gini, aku pengen tahu ketika datang gitu ya. Oh, ketika atau gini, kenapa waktu itu timnas menunjuk Mas Rizal? Menarik nih. Jadi kalau apa namanya, Mas Arbi tahu ISSN ya, International Mm-mm. Society Sport Nutrition. Mm. Itu kan kadang-kadang si foundernya atau mungkin orang lain juga bilang, eh, sempat beberapa kali bilang yang saya notice tuh, it's not only about who you are, but it's not only about what you know, but also who you know gitu. Jadi ini Oke, bukan, ya. kalau misalkan bidang sport nutrition itu bukan hanya sekedar apa yang kamu tahu, tapi juga siapa yang kamu tahu gitu kan. Mm. Karena kan mungkin sistem rekrutmen dari di bidang gizi, di bidang olahraga kan mungkin nggak kayak yang di PNS kayak gitu mungkin ya, atau mungkin di BUMN yang open rekrutmen itu ya besar-besaran. Nah, saya dulu bisa masuk timnas itu karena waktu dulu zaman masih di KONI Surabaya, KONI Mm. Jatim, itu tahun 2018 apa 17 gitu kan ada AFF di Sidoarjo itu loh yang Mm. Mm. U16 menang Piala AFF itu loh yang Mm. juara juara satu itu kan. Ya.
Nah, waktu event-event AFF itu eh, orang KONI itu ada yang orang PSSI Jatim juga, beliau itu tiba-tiba nelpon saya, Zal, kamu hari Sabtu besok free nggak gitu kan? Oh free Pak, ngapain? Sini ya bantuin apa? Karena dulu orang ini udah tahu kalau misalkan saya bahasa Inggrisnya lumayan lah gitu kan. Bantuin ini apa? Ada acara sepak bola, kamu bantuin translatein wasit-wasit gitu kan. Jadi LO wasit gitu kan. Jadi LO wasitnya event AFF gitu kan. Apa namanya, bantuin translatein, bantuin anterin kemana-mana kayak gitu. Karena ternyata orang yang sebenarnya di-assign buat itu ternyata nggak bisa dadak gitu. Jadi tiba-tiba saya yang disuruh ganti karena memang availability-nya, pokoknya dia nyari random yang dia kenal, yang deket dengan dia gitu kan, secara accidentally gitu kan. Nah dari situ, itu waktu itu yang U23 gitu kan. Event U23 dulu saya jadi LO wasit. Kemudian setelah event U23 selesai, ganti kan yang U19 atau U23, U19 kayaknya. 19. 19 ya. Terus kemudian setelah itu beberapa minggu kemudian kan yang U16. Nah, U16 ternyata dipanggil lagi gitu kan. Tapi kali ini diacak lagi. Jadi yang jadi LO wasit atau LO-nya tim Vietnam dan Thailand semuanya diacak lagi. Kebetulan saya waktu itu kemudian waktu U16 diacaknya ke LO-nya timnas Indonesia gitu kan. Nah, dari situ kemudian ada tim medis dan seterusnya, misalkan Dokter Diki itu yang, kemudian Bu Asti, Bang Adon, orang visio, ada orang Marlah dan seterusnya, Bang Titus dan seterusnya. Nah dari situ kenal kan akhirnya karena jadi LO. Nah secara nggak langsung saya juga mencoba memperkenalkan diri bahwa saya ini nggak hanya LO, di sini saya juga belajar gizi loh, dan saya bidang gizi olahraga, bahkan skripsi saya juga tentang sepak bola gitu kan. Waktu itu kan skripsi saya tentang buah semangka sama fatigue index gitu kan ke atlet sepak bola junior gitu kan. Yang perkenalan itu terus diskusi, oh menarik juga ya ternyata gini-gini. Akhirnya dari situ mereka kenalnya bukan hanya sebagai LO tapi sebagai ahli gizi yang minat di bidang olahraga. Udah habis acara itu udah selesai, ya udah kita kemudian masih sering kontak ya biasa kayak apa namanya bercanda-bercanda di sosmed kayak gitu doang. Nah, kemudian waktu kemarin persiapan Piala Dunia U20 ya yang harusnya digelar 2020. tahun 2021, 2022 ini harusnya. Iya, 2021. 2021. Tahun lalu lah. Harusnya tahun kemarin. Nah, itu persiapan itu ternyata Dokter Diki itu salah satu tim medis dokter yang dipanggil untuk pegang timnas gitu kan. Nah, kebetulan juga Dokter Diki ini sangat concern terhadap gizi karena beliau kan emang SPKO ya, spesialis kedokteran olahraga ya. Jadi paham tentang, pinter lah orangnya lah, pokoknya paham banget tentang segala macam di olahraga, cedera dan segala macam. Sampai gizi juga diperhatikan waktu U16 AFF dulu juga beliau memperhatikan gizi tapi kan nggak detail karena pekerjaannya banyak. Jadi kayak misalkan ngatur cateringnya apa namanya di hotel dan seterusnya. Nah dia kemudian telepon saya kayaknya butuh bantuan kamu gitu karena waktu pengalaman U16 dulu dengan adanya saya mengatur pola gizi yang itu pun nggak terlalu detail ya karena saya juga banyak ngurusin cedera dan lainnya, itu emang berefek ternyata gitu kan. Nah ini apalagi eventnya mau Piala Dunia, jadi harus ada orang yang benar-benar di-assign detail untuk mengatur gizinya gitu kan. Kamu mau nggak jadi? Nah waktu itu saya bimbang karena harusnya tahun kemarin kan, tahun 2020, saya kan harusnya berangkat ke Cornell ya. Tapi karena COVID akhirnya ditunda. Ternyata ditunda itu ada hikmahnya juga gitu kan. Akhirnya ada apa namanya, ada offer untuk ada apa istilahnya dimintain tolong untuk bantu timnas. Ya udah tanpa pikir panjang, ya udah deh coba apa namanya, ya udah kita coba dulu kayak gitu kan. Saya juga butuh belajar gitu kan. Saya bukan bilangnya oh iya saya bisa, saya expert gini-gini, enggak. Saya belajar dulu karena saya masih muda dan seterusnya. Waktu itu kan yang sudah senior kan ada Bu Mirza gitu kan. Saya juga perlu belajar banyak dari Bu Mirza dan seterusnya. Kan tapi karena beliau kenalnya saya, kemudian juga apa namanya tahu Instagram saya, minat di gizi olahraga dan seterusnya, akhirnya ya dia kemudian berminat untuk mengajak saya untuk kita sama-sama lah bareng kemudian gimana sih caranya biar nanti U20 teman-teman siap dari segi fisik dan seterusnya. Oke. Itu cerita gimana masuk timnas kayak gitu. Menarik. Pas masuk, nah pas masuk terus ngeliat nih medan pertempuran nih. Seperti apa kalau bisa digambarkan? Ya, yang pertama dari segi pelatih ya, pelatihnya kan dari Korea, ada pelatih fisiknya juga Coach Lee itu menurut saya sangat bagus sih Coach Lee ini karena beliau kan juga lulusan
doktoral gitu kan, Mm-mm. S3 di bidang exercise science gitu kan atau Mm-mm. apa gitu. Jadi beliau juga benar-benar paham gizi dan juga punya visi yang sama gitu kan, bahwa sepak bola ini teknik oke lah, tapi fisik juga perlu, dan fisik ini ditunjang dengan selain latihan beban gitu kan. Coach Lee kan benar-benar menekankan latihan beban gitu kan, sampai Mm-mm. sehari latihan 3 kali juga. Tuh. Itu recovery-nya juga harus bagus, dan recovery salah satunya adalah ditunjang dengan pola makan yang bagus gitu kan. Mm-mm. Jadi tektokannya enak gitu kan, karena Mm-mm. pelatih punya visi yang sama, gizi juga punya visi yang sama, ya tinggal jalanin program aja gitu kan. Mm-mm. Dibandingkan dengan mungkin pelatih kalau misalkan apa namanya belum fokus ke gizi gitu kan, kita harus jelasin dulu, kita harus meyakinkan bahwa gizi penting. Itu PR juga sih, pekerjaan double gitu kan, harus Mm-mm. meyakinkan dulu. Tapi waktu itu Coach Lee udah apa namanya paham tentang pentingnya gizi, dan beliau sudah punya skemanya tentang gizi yang dia bawa dari Korea. Ya saya tinggal adaptasi dan aplikasi dari apa yang beliau bawa gitu kan. Jadi beliau udah punya list apa namanya harus ada apa itemnya kayak gitu, terus kemudian konsepnya seperti apa tentang gizi, semuanya periodisasinya beliau udah bawa, meskipun dia bukan seorang ahli gizi, tapi mungkin beliau juga dapat referensi dari ahli gizi Korea atau seperti apa, kan dia kan juga S3 belajar. Tapi seenggaknya itu sebagai gambaran, sebagai apa ya, konsep draft yang bisa saya otak-atik nih, gimana Mm. cara bikin program gizinya. Dari situ sih lumayan sangat membantu sih kalau misalkan Mm. dari segi pelatih. Medannya O- udah kelihatan mau kayak gimana yang Oke. dimau pelatih. Nah, kalau si atletnya sendiri saat itu gimana pola makannya mereka? Sebelum pas Mas Rizal pertama datang tuh kalau dilihat gitu seperti apa pola makan atletnya? Oke, jadi sebelum saya datang itu sebenarnya mereka udah pernah latihan TC di Thailand selama mungkin sebulan ya. Hmm. Nah, kalau cerita dari pelatih dan cerita dari dokter Diki dan lainnya, memang atlet kita itu yang kurang itu adalah konsumsi protein gitu kan. Hmm. Jadi proteinnya seuprit gitu kan. Terus Nasinya banyak. karbonya yang banyak gitu kan. Padahal mereka latihan beban dan perlu pembentukan otot karena levelnya udah Piala Dunia, bukan Hmm. bukan Asia lagi mungkin, dan kita tuh dari postur udah kalah gitu kan. Jangan Hmm. sampai dari segi otot juga kalah gitu kan. Body balance-nya harus diperkuat. Kemudian kalau misalkan main apa namanya one on one kan harus juga kuat gitu kan. Kalau Hmm. misalkan udah kecil posturnya terus nggak punya otot pasti kalah gitu kan. Makanya kenapa mungkin atlet-atlet sepak bola dulu itu kan sukanya kan kalau misalkan hadapan one on one kan menghindari benturan Kontak. ya. Hmm. Tapi kalau dengan ya menghindari kontak. Tapi kalau dengan pelatih yang Korea ini, coach coach Shin dan coach Lee ini, justru malah kalau ada lawan itu jangan takut gitu kan. Tenggor aja gitu. Bahkan dari situ juga Supriyadi tahu ya, kecil kan Hmm. orangnya kan. Hmm. Itu sekarang udah berani body contact gitu sama anak-anak waktu di Kroasia itu kan orang tinggi-tinggi itu berani Hmm. body contact dan dia yang Hmm. menang gitu kan karena saking kencengnya gitu kan. Jadi waktu itu pola makan yang paling dinotis adalah yang pertama adalah kebanyakan karbo gini. Ini realita yang mungkin sudah umum ya. Hmm. Jadi saya berani ngomong gitu. Hmm. Banyak karbo, proteinnya kurang dan juga sayurnya kurang. Hmm. Itu Coach Lee waktu di Thailand itu belum kasih intervensi apa-apa. Jadi Hmm. karena baru masuk, dia cuma pengen lihat aja gimana sih pola makannya atlet Indonesia gitu kan. Dan dari hasil report ketika di Thailand, itu begitu hasil analisis beliau. Bahwa karbo kebanyakan, protein kurang, sayur kurang. Nah, maka dari itu ketika saya datang, beliau kasih program penekanan, ini loh yang harus diperbaiki. Karbonya terlalu banyak, terutama di sesi-sesi mungkin yang nggak butuh karbo banyak gitu kan, ada siklusnya kan. Hmm. Proteinnya masih kurang, dan juga konsumsi sayur juga masih kurang. Ini yang jadi PR buat kita. Kayak gitu. Gitu. Nah, habis habis udah ada asesmen, terus Mas Rizal udah tahu masalahnya gimana, terus gimana caranya? Misalnya kayak protein kurang, terus yang dilakukan setelah itu apa? Pasti kan nambah protein. Nah, dalam bentuk apa atau gimana sih cara kerjanya biar terus hasil akhirnya adalah protein mereka jadi bertambah? Oke, yang pertama, jadi kita waktu itu semakin memberikan variasi protein yang banyak di setiap kali waktu makan. Jadi kan Mas Arbi juga sering bilang kan, kenapa sih orang itu kadang makannya banyak, karena variasinya makin banyak gitu kan, Hmm. variasi makanan. Jadi kalau dulu mungkin protein ketika zaman-zaman dulu ya, sepak bola yang dulu yang saya tahu tuh ketika makan di buffet gitu misalkan, Hmm. proteinnya mungkin cuma satu, misalkan ayam gitu kan. Hmm. Terus ada nasi, ada spaghetti mungkin, ada buah dan ini. Nah, karena ingin meningkatkan protein,
yang kita lakukan waktu itu adalah menambah variasi protein. Jadi setiap kali makan pasti ada yang namanya ikan, daging, dan ayam. Itu paling minimal harus ada 3 macam. Belum lagi ditambah nanti ada telur, ada susu, terus Tempe kadang-kadang tahu. ada tempe tahu dalam bentuk tumis gitu kan, ada sup. Jadi semakin diperbanyak variasi protein. Dengan begitu yang nggak ada pilihan lain, atlet-atlet harus encourage untuk itu, untuk makan protein. Itu yang pertama, ngasih variasi yang banyak. Kemudian yang kedua adalah dengan memaksa memaksa atlet itu untuk makan protein gitu. Jadi awal-awal itu karena kebiasaan mereka kan mungkin awal-awal protein nggak banyak kan ya. Jadi waktu itu kita sebagai pelatih dan juga ahli gizi, kita itu baris di setiap buffet yang ada protein. Jadi setiap atlet harus lewat di buffet itu, kemudian bukan mereka yang ngambil protein, kita yang ngambilin protein. Banyak gitu kan, biar mereka tahu sebenarnya porsi mereka ini harusnya seberapa kayak gitu. Bahkan awal-awal tuh sampai berlebihan banget, menurut saya berlebihan banget, dan saya itu sampaikan di coach, kita harusnya nggak sampai segini sebenarnya coach untuk protein ini konsumsinya. Ini udah terlalu banyak, sebenarnya segini aja udah cukup, tapi ini jadinya segini dan anak-anak itu jadinya nggak habis gitu kan. Kadang-kadang ada yang nggak habis gitu kan karena terlalu banyak. Tapi apa yang dia bilang? Dia bilang, iya nggak apa-apa, dibanyakin aja, dilebihin di sini. Karena apa, nanti pasti kalau pulang dari TC, anak-anak tuh makannya nggak akan sebanyak ini gitu kan. Dan kalau misalkan di TC aja makannya udah kita pasin dengan standar, nggak kita lebihin, nanti turunnya ketika pulang jadinya di bawah standar gitu kan. Makanya kenapa kita di sini lebihin sangat, ya lebih banyak daripada standar. Nanti harapannya kalau misalkan mereka balik pas nggak TC, pas di rumah gitu kan, mereka turun dari porsi yang di hotel atau WTC ini masih masuk di standar yang dibutuhkan, yaitu jadi kayak ngasih ambang batas lebih atas gitu loh, biar nanti di sini ketika pulang mereka sini kebanyakan, ya udah dikitin aja, tapi dikitnya itu masih masuk di standar. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu disupport dengan suplemen ya. Waktu itu zaman-zaman sebelum ada pelatih fisik ini nggak ada tuh yang namanya, belum pernah saya dengar kecuali Dokter Diki ya waktu AFF U16, dan itu pun nggak semua dikasih. Itu whey protein sih. Di sini juga kita pakai suplemen, salah satunya whey protein yang dipakai untuk setiap sesi setelah olahraga nge-gym atau body weight training. Itu juga kita kasih. Zaman-zaman dulu nggak ada. Zaman dulu mungkin Dokter Diki pernah waktu U16, tapi khusus untuk yang cedera. Jadi pengadaannya mungkin hanya 1 pack, itu dipakai untuk semua orang, dan juga nggak setiap hari diminum, cuma yang cedera aja. Tapi dengan adanya program latihan angkat beban yang sebelumnya mungkin nggak terlalu difokusin di situ ya, biasanya kan cuma playing with the ball gitu kan di lapangan gitu kan, untuk yang olahraga-olahraga kayak body weight training doang. Ini benar-benar di gym, itu ditambah dengan suplementasi whey protein. Jadi benar-benar protein ditingkatkan. Oh ya, yang kedua juga sayur sedikit ya Mas. Kalau sayur juga di-encourage di sini. Jadi variasi sayur juga semakin diperbanyak. Ada salad mentah, ada yang sayur yang mateng, meskipun mungkin budayanya sedikit beda karena kita kan anak-anak itu kan kadang kalau salad-salad mentah kan nggak terlalu doyan gitu kan. Tapi itu tetap ada, terus di-encourage untuk makan, bahkan nggak ditaruh di buffet tapi langsung ditaruh di mejanya masing-masing. Jadi harus dimakan dan harus habis. Itu salah satu cara-cara untuk meningkatkan asupan protein dan sayur-sayurannya. Berarti kalau diambil secara umum sebenarnya kesadaran pola makan dan kebiasaannya dari seorang atlet di Indonesia, utamanya dari cabang olahraga sepak bola di usia itu belum cukup baik ya secara personal ya. Betul. Gitu. Betul. Dan memang kalau sebagai ahli gizi, kalau mau masuk, menurut saya idealnya itu adalah di level-level grassroots. Jadi sejak usia 11 tahun, mungkin 10 tahun, 12 tahun, itu memberikan pemahaman edukasi gizi penting. Karena kalau udah gede, udah misalkan udah senior, menurut saya agak susah. Mereka mungkin ya kalau boleh bilang gitu kan, udah nggak terlalu fokus sama itu gitu kan, udah kebiasaan, udah lama terbentuk gitu kan. Jadi paling ya makan itu cuma di TC doang, kalau di rumah ya udah balik lagi, karena emang kesadarannya mungkin lebih susah untuk diubah karena udah senior gitu dibandingkan dengan memulai dari awal ketika mereka masih level grassroots. Oke, nah opinion. Ini buat ibu-ibu yang suka diet ala-ala. Nah, apa yang ingin Anda ajarkan pada anak Anda ya? Kalian membayangkan Indonesia ada di Piala Dunia, ibunya aja diet ala-ala, ngajarin ke anaknya gimana coba?
Lemes anaknya Piala Dunia opo RW aja lemes paling. Aku suka tapi aku sepakat banget kalau harus dari grassroots. Di episode 1 aku tuh ngobrol sama teman aku di Jerman, dia bilang dari kecil anak-anak di Jerman itu sudah paham apa itu kalori, apa itu protein, apa itu lemak, apa itu karbohidrat gitu Really? karena dari sekolah. Jadi Bagus dia banget. bilangnya gini, dia ceritanya gini. Jadi kalau di sekolah ada makan gitu ya. Terus nanti makannya itu dia bentuknya kayak puzzle. Yang puzzle ini protein yang mana ya gitu. Jadi nanti ambil gitu. Oh, yang sayur puzzle-nya yang mana ya gitu. Jadi dari kecil tuh katanya sudah dibiasakan untuk mengenal pola makan gitu. Itu berarti materi gizi udah masuk kurikulum sekolah kan? Itu. Nah, Dan itu berarti itu ada kaitannya dengan policy juga, ada policy, kaitan iya. dengan policy. Ya, Itu arahnya ke sana nih oke. tadi. Betul, untung ditangkap nih. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, Bisa, bisa. itu menarik banget karena ya itu tadi emang kebiasaan itu emang bagusnya dibangunkan dari waktu masih muda ya, waktu masih kecil sebisa mungkin gitu. Kalau udah gede diintervensi ya akhirnya cuma angin-anginan gitu. Menarik banget. Sebelum tak lanjut, sekarang sebutkan 3 sayur-sayuran yang jadi favorit Mas Rizal. 3. Oh, nanti kalau saya bilang 3, nanti bilangnya nggak suka selain 3 gitu. Oh, nggak Dipotong-potong apa-apa, lagi. framing saja bebas, framing saja biar rame. Yang pertama wortel, yang kedua Wortel. toge, yang ketiga warna hijau itu sebenarnya banyak tapi satu sawi. Oke. Karena itu 3 itu biasanya kombinasi ada di pecel gitu kan. Saya Oh, tadi gampang mention ya. kalau saya suka pecel, gampang. Wah, pinter. Jadi Jadi, ini kalau ditanya sayur favoritnya apa? Pecel ya. Udah ada semua tuh. Udah ada toge, udah ada wortel, udah ada sawi. Tapi ada spesifik nggak kenapa suka sayur itu misalnya gitu? Misalnya kayak kenapa aku suka sawi hijau yang kayak ada di mie ayam itu? Atau orang Sunda biasanya nyebutnya secim. Karena mamah itu nggak terlalu sering masak, tapi ketika masak itu aku tuh doyan banget sampai tak gadoin. Jadi aku tuh pengalaman sama kayak nasi merah. Aku tuh tiap makan nasi merah nggak pernah ngerasa diet, tapi justru ngerasanya rekreasi. Karena tiap hari Minggu mamah tuh sering masak nasi merah, terus kita makan bareng karena nggak ada kultur makan bareng di aku tuh, kecuali hari Minggu. Jadi aku kalau makan nasi merah tuh nggak ngerasa diet, ngerasanya rekreasi gitu. menarik, menarik. Ya kalau saya sih ya karena itu sama sih, hampir sama. Jadi orang tua ibu dulu itu sering masak pecel kalau pagi gitu kan, karena itu yang simple yang pertama. Jadi pecel sayurnya itu doang. Jadi teringat sampai sekarang. Terus selain pecel juga kadang-kadang orang tua ibu itu masaknya kayak misalkan oseng-oseng wortel toge gitu kan, atau oseng-oseng sawi toge gitu kan. Jadi memang itu sayur-sayuran yang repetitif, sering dimakan hampir setiap hari. Jadi sampai sekarang lebih familiar dengan itu dan lebih suka dengan itu. Sebenarnya tapi nggak ada masalah dengan sayur yang lain sih sebenarnya. Iya. Nggak ada satu sayur yang nggak suka juga. Jadi jangan di Oh, framing. nggak ada satu sayur yang nggak suka. Nggak ada. Semuanya suka. Kalau aku timun, Apa ya aku nggak ada. nggak bisa makan timun. Kenapa itu? Bau. Bau aja, baunya nggak suka, kayak bau itu aja nggak Iya. cocok. Nah, ngomongin makanan, udah berapa lama di Ithaka? Iya. Mulai Agustus tahun kemarin, berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Hampir 7 bulan, hampir 8 7 bulan. bulan. Apa makanan yang paling dikangenin yang nggak ada di sana yang ada di Indonesia? Ada sebenarnya tapi jauh, nggak bisa tiba-tiba itu. Terang bulan, martabak manis. Oh, martabak Itu yang kangen. manis. Harus ke Philadelphia dulu. Di sana di Philadelphia itu emang komunitas Indonesianya banyak dan ada banyak makanan resto Indo, ada terang bulan. Tapi dari sini tuh kayak yang 8 jam perjalanan mobil gitu loh. Jadi Oh, nggak bisa kalau sana. nggak ada salah di New York tuh ada Warkop Indonesia ya? Di apa tuh namanya? Oh Mas iya itu Hell Kitchen baru apa? Warkop NYC baru itu. Oh, baru Itu ya? yang punya temannya teman saya, tapi nggak penting juga sih. Temannya teman saya yang ada. Tinggal ke situ. Oh, gitu. Nah, tapi Bisa belum lah. pernah ke Tapi situ. nggak ada di sana. Belum kan karena baru, mungkin nanti waktu libur mau main ke sana. Oke, tapi nggak ada terang Tapi nggak bulan ada ya. terang Kalau bulan. mie instan nggak terlalu kangen ya, karena dibawain.
Kalau mie instan di sini banyak, ada Asian Market itu Indomie ada, dan Indomie sini tuh Beda nggak? produksinya kayaknya juga dari Indonesia, jadi rasanya Oh, sama. oke. Kalau yang beda tuh waktu dulu di Kroasia, Di Eropa tuh itu beda nggak tuh. ada sausnya, Mas. Nggak ada saus dan juga natriumnya dikurangin jadi kurang nendang. Tapi kalau di sini lengkap sih bumbunya sama, mirip, ada minyak, ada saus merahnya, micinya juga sama. Jadi kalau mie instan nggak masalah. Oke. Aman. Oke. Nah, homesick nggak, ngerasa homesick dan nggak dan susah nggak adaptasi makan di sana, Mas Rizal sendiri? Oke, kalau adaptasi makan sih nggak susah ya. Saya orangnya nggak rewel kalau masalah makanan. Ya Jadi sama sebenarnya kayak aku. apapun bisa makan. Bahkan kata orang-orang kalau makanan bilang biasa atau nggak enak, menurut saya makanan ya gini aja. Emang mau gimana Penting gitu kan? cukup gitu. Nggak rewel. Kalau homesick sih pernah ya, waktu itu banyak tugas, terus juga ngajar belum selesai kan. Saya di sini juga juga nyambi ngajar gitu kan, jadi teaching assistant. Terus research juga banyak, itu sempat sampai yang benar-benar ya udah selesai aja lah, nggak usah diterusin gitu, sampai nangis juga pernah gitu karena Oke. bebannya mending kerja, ngapain sih susah-susah kuliah, kerja dapat duit, kalau malam udah tinggal istirahat, quality time sama keluarga gitu kan. Sedangkan kalau kuliah udah ya dapat dapat ini sih living cost gitu kan, dapat gaji, tapi kan nggak banyak juga dibandingkan kalau kerja. Terus pusing, malam harus masih ngerjain tugas yang sebenarnya istirahat, terus sampai yang udah apa pulang aja. Oke. Pernah sih mikir kayak gitu, udah spread banget nih. Oke, itu buat nanti kalau aku ini, karena kan yang belum pernah ngerasain studi jauh gitu ya, kayaknya wah asik ya gitu studi di luar negeri bla bla bla. Cuma kan kita nggak tahu Jalan-jalan gitu. sisi-sisi gitu-gitunya tuh gitu. Jadi ini buat awareness buat aku juga. Siapa tahu nanti aku mau kuliah lagi ke Zimbabwe apa kemana gitu. Amin. Tapi kalau itu sih support system penting sih Mas. Jadi sering interaksi sama teman-teman sama Indo, terus sering kumpul-kumpul itu bisa rilis macam gitu sih. Jadi makanya kenapa Sabtu atau Minggu pasti aku sempet, atau setelah sholat Jumat pasti aku sempetin untuk ya ketemulah sama teman-teman yang Indo itu, sedang ngobrol atau makan bareng atau main ke rumah mereka gitu. Itu Oh, membantu banget. banyak orang Itu Indo salah satu di Cornell. strateginya. Nggak terlalu banyak dibandingkan kampus lain, tapi lumayan lah. Kalau anak-anak S2, S3-nya 40 orang. Oh, banyak. Kalau S1-nya 20 orang banyak. Tapi yang lain bisa sampai ratusan. Ya kita cuma 40. Wah, bagus. Berarti nanti anak-anak aku tak suruh keluar kuliah di luar negeri biar kita menjajah luar negeri secara halus gitu. Oke, nah melihat dunia dietan, lihat dunia kebugaran sekarang di Indonesia, pendapatnya Mas Rizal seperti apa? Aduh. Pendapat saya masih belum berubah dari sejak awal dulu awal dulu memulai untuk akun Instagram ya. Jadi penuh dengan hoax, masih penuh dengan bullshit ya, masih penuh dengan orang-orang yang menurut saya mungkin bukan tidak bertanggung jawab ya, mungkin ada juga tidak bertanggung jawab, atau mungkin emang orang-orang yang belum tahu tapi sok tahu gitu untuk menginformasikan tentang suatu ilmu tentang gizi gitu kan, misalkan ya kayak yang Mas Arbi mungkin tahu lah dan sering gosipin lah kan, misalkan kayak GMO lah, herbal pasti sehat lah daripada kimia, susu sapi jelek lah, nasi putih jelek lah, pengobatan yang diklaim dengan ala-ala Islami lah, segala macam lah. Menurut saya tuh dari dulu sampai sekarang isunya masih itu muter aja di sih. situ. Makanya kenapa kita kadang-kadang nggak maju-maju, stunting juga segitu, obes juga segitu, karena pikirnya masih stagnan di situ menurut saya. Kalau menurut Mas Arbi gimana? Sama sih, ya gitu-gitu aja dan nggak tahu kayak kerasanya tuh makin aneh-aneh sih sebenarnya, justru malah kayak bukan kayak makin beres, kayak makin aneh-aneh gitu, apalagi setelah COVID ini Makin ya gitu. ya. Jadi vaksin ada robotnya, kemudian chemtrail segala macam gitu, dan lucunya tuh banyak hoax-hoax yang recyclean doang gitu, kayak kemarin tuh. Oh iya. Kayak chemtrail tuh kan dari zaman kapan juga isunya sudah ada gitu kan. Iya. Zaman saya SMA tuh udah baca buku-buku konspirasi yang chemtrail tuh, dan sempat percaya sih dulu. Iya sama, aku juga dulu
konspirasionista sekali dulu zaman SMP ya. Tapi setelah itu aneh aja gitu. Jadi nggak tahu harus gimana tuh aku juga bingung ya supaya bisa pas gitu. Apalagi nah aku yang penasaran nih kalau di gizi itu kan ada STR segala macam kan. Nah, ada lembaganya gitu. Nah, tapi ketika seseorang ngawur soal gizi gitu sebenarnya gimana ya? Apakah itu pelanggaran kode etik apakah pidana apa gimana tuh? Nah, itu dia. Jadi nggak hanya di Indonesia tapi juga di US. Belum ada regulasi khusus untuk orang-orang yang nggak punya kredensial untuk ngomong gizi tapi ngomong gizi. Itu yang belum ada sanksi atau segala macamnya gitu kan. Makanya kenapa orang bebas ngomong gizi, karena yang pertama itu relate sama kehidupan, jadi semua orang bisa ngomong gitu kan. Beda kalau misalkan ngomong orang tentang teknik pembuatan aerospace atau pesawat apa, itu kan nggak semua orang bisa ngomong gitu kan. Tapi kalau gizi, karena setiap orang kan makan tiap hari, pasti mereka bebas ngomong gizi. Itu yang masalah yang mungkin nggak hanya di Indonesia aja, di luar juga sama. Kita nggak ada regulasi khusus, di sini juga nggak ada regulasi khusus untuk orang-orang yang itu. Jadi ya makanya kenapa isunya ya yang tadi Mas Albi bilang, paling recycle aja. Makanya kenapa kadang-kadang saya sampai bingung gitu kan. Kalau misalkan di Instagram, ini bikin posting apa lagi ya? Nasi bikin gemuk udah pernah. Terus kayak air es bikin gemuk udah pernah. Ya berarti ya di recycle aja juga kontennya, karena minat atau target market dari kita kan, niche kita kan orang-orang yang memang butuh informasi itu gitu kan. Tapi kadang-kadang bingung juga, ini udah pernah bahas apa lagi ya? Nggak ada hal baru yang dibahas ini, karena emang muter-muter di situ isunya. Gimana ya, kayak gitu sih mikirnya, Mas. Iya, kita aja dulu live Instagram soal protein kan 2 kali itu ngomongin soal protein. Ngomongin Yang kasein susu lemak juga, gitu ya. susu kasein adalah lemak, ya Allah. Aduh, siapa itu? Anda yang ngomong kasein sama dengan lemak, balik ke kuliah lagi. Malu-maluin. Pakai yakin lagi mukanya. Aduh, sebel banget ya. Jadi, tapi nggak tahu ya. Apalagi kalau udah ngomonginnya soal agama ya. Di kita tuh apa kalau udah ada kemasan agamanya, itu jadinya kok kayak apapun yang Seolah diomongkan benar. itu benar jadinya gitu. Jadi kayak gimana tuh menurut Mas Rizal tuh? Aduh, nggak tahu, itu mungkin masalah psikologis manusia ya kan. Kalau misalkan udah dibawa agama kan mungkin jadi sifatnya sakral gitu kan atau apa. Saya nggak paham sih teori tentang itu. Tapi memang saya sepakat sih. Nggak hanya tentang makanan, nggak tentang diet sih. Tentang politik juga sama ya. Kalau dibawa-bawa agama itu kayak seolah bener semua gitu kan. Padahal juga kita nggak tahu ada kepentingan apa di balik itu. Kalau di gizi mungkin, masalah diet mungkin ada kepentingan untuk jualan mungkin ya. Iya. Himalaya kayak atau apa, madu segala macam. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih jualan, tapi kan dengan membawa agama tuh yang kayak gimana gitu. Saya pernah baca tulisan siapa ya, Ustadz Aan Canda Talib deh itu kayaknya. Bagus banget tulisannya tentang gimana sih sebenarnya orang-orang yang, saya lupa tulisannya itu gimana. Nanti mungkin kapan-kapan kita share. Jadi sebenarnya itu nggak banget gitu loh, orang terlalu merendahkan agama banget kalau itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri gitu kan. Tapi ya gimana, orang Indonesia masih terlalu terbawa emosi, apalagi kalau misalkan bawa-bawa agama ya. Nggak tahu sampai kapan Mas kira-kira kayak gitu. Ya sampai literasi kita bagus dulu karena kan di kita kan gitu. Yang kita dengar adalah yang penting orang yang kita suka itu ngomong apa ya kita manut gitu. Bodoh amat dengan evidence yang dia bawa gitu. Apakah sumbernya tepat? Kayak waktu itu rame tentang makanan terbaik adalah telur karena menurut hadis ada seorang nabi bla bla bla, pokoknya dikasih tahu bahwa makanan terbaik ada telur. Ternyata kan orang nggak kritis. Nabinya siapa? Hadisnya levelnya sohih atau enggak gitu kan. Ternyata kan itu dari 2015 juga udah ada di kalau nggak salah di website bahkan liputan 6 atau apa gitu. Hadisnya tuh lemah sekali gitu. Bayangin coba. Kita nggak ada sesimpel tabayun yang sering digembar-gemborkan gitu loh. Itu mungkin ada hubungannya dengan sistem pendidikan tadi ya Mas ya, yang aku bilang budaya di sini itu
orang nanya meskipun pertanyaan sebodoh apapun di-encourage untuk tanya itu kan melatih kita untuk berpikir kritis gitu kan. Betul. Sedangkan di kita mau nanya aja ragu, takut kalau dibilang pertanyaan bodoh. Mungkin itu juga yang bikin literasi kita atau critical thinking kita itu nggak jalan gitu kan. Karena emang kita nggak suka menanyakan suatu hal gitu kan, meskipun Iya. itu mungkin yang berbau agama, apalagi itu mungkin salah satu penyebabnya ya kali ya. Nggak Iya. di-encourage untuk Makanya bertanya. aku sering istilahnya mocking ya ke orang-orang yang Oke. konspirasionista gitu. Mereka kan suka bilang kalau kita ini adalah orang-orang yang berpikiran terbuka gitu ya, orang-orang yang tidak Mm-mm. ingin mainstream gitu. Lah padahal dia itu bukan berdiri di tengah, dia pindah ke kutub doang kan gitu. Kalau berpikiran terbuka kan harusnya di tengah tuh. Jangan-jangan teori konspirasi juga salah gitu kan. Harusnya dia berpikirnya gitu. Oh Kan iya. enggak kan? Dia ngisi ke yang sisi yang berbeda aja gitu. Jadi eh, lucu sebenarnya kalau sebut critical thinking tapi cuma pengen beda doang gitu. Lucu. Kalau masalah itu mungkin Mas Arbi lebih ini ya, lebih banyak paham lah kalau itu. Saya udah Paham sih. jarang banget ngikutin. Coba udah geli aja udah gitu, muak. geli. Geli sama orang-orang yang kata Mas Rizal tadi, nggak ngerti apa-apa, tapi terus ngomong kayak paling iye gitu. Dia ilmu dasarnya aja nggak Padahal dapet. ya, padahal orang yang ngerti apa-apa kadang itu juga sih kelemahan kita. Kadang orang yang ngerti apa-apa juga nggak speak up gitu kan. Iya. Karena mungkin dia ngerasa apa ya, kadang ngerasa dia masih belum tahu apa-apa gitu kan, kayak Iya. Dunning-Kruger effect gitu kan, dia udah tahu tapi sebenarnya dia nggak berani ngomong karena mungkin takut banyak hal yang belum tahu gitu juga. Dan Iya. itu salah satu hal yang juga perlu diperbaiki sih, bahwa orang yang tahu atau orang yang berilmu atau orang yang punya kapasitas ngomong itu harusnya juga mulai speak up gitu kan, biar nggak Betul. kalah sama orang-orang yang otaknya nggak ada isinya tapi speak up macam-macam kayak gitu. Betul. Nah, tadi udah sayur, sekarang sebutkan 3 buah favorit Mas Rizal. Jeruk, semangka, pepaya. Oke, kenapa jeruk, semangka, dan pepaya? Kalau pepaya emang dari dulu orang tua sering suka beliin pepaya gitu kan. Jadi suka gitu. Terus kalau semangka suka karena dia kadar airnya banyak gitu kan. Jadi haus bisa hilang. Jadi itu alasan kenapa suka semangka, cuma sesimpel itu. Nah, kalau jeruk karena di sini kalau di US ini buah yang menurut saya paling affordable jeruk. Jadi Jeruk seringnya beli Florida. jeruk gitu kan. Dan lebih mudah. Iya, dan lebih mudah dikonsumsi karena nggak terlalu keras. Kalau misalkan beli apel tuh volumenya lebih tinggi, jadi kadang harus segera dihabisin biar nggak browning gitu kan, harus dihabis dalam satu sekejap lah. Kalau jeruk kan tinggal dikupas, dimakan, nggak terlalu keras, nggak butuh pisau dan segala macamnya, itu lebih nggak butuh dicuci, jadi lebih simpel aja sih menurut saya. Oke, itu ya. Kalau semangka tuh aku nomor 1 tuh semangka. Aku anaknya semangka banget. Oh iya. Aku semangka banget. Kenapa? Karena katanya buah terbaik dari hadis Nabi ya. Apa itu? Saya tidak peduli itu. Yang peduli adalah dulu waktu kecil karena itu warnanya merah kan, menarik gitu loh. Jadi aku waktu kecil tuh bisa separuh waktu umur berapa ya? Sebelum SD bahkan separuh semangka itu dimakan sendiri, disendokin gitu. Jadi banyak kenangan makanan-makanan kayak gitu tuh justru karena pengalaman menyenangkan gitu. Kayak nasi merah itu pengalamannya menyenangkan, nggak pernah pengalaman buruk gitu. Betul. Makanya kalau mau kasih makan anak itu kasih pengalaman yang menyenangkan biar mereka suka makan sayur apa segala macam kan. Itu benar. Itu Makanya segera strateginya. punya anak ya. Cari dulu itunya, Mas. Oh, bule kan banyak. Nah, sebelum ini kita tutup, nggak kerasnya ini udah 1,5 jam. Ada nggak gosip seputar dunia kebugaran? Tidak usah sebut nama, tapi sebut situasinya atau eventnya apa gitu, atau kejadiannya seperti apa. Saya udah jarang ngikutin itu ya, Mas ya. Tapi yang terakhir saya ikutin adalah pil pelangsing 15 juta. Itu saya nggak habis pikir gimana bisa 15 juta. Katanya Padahal bisa ya, berpengaruh sama genetik ya. saya belum paham sih itu mekanismenya bagaimana. Dan sampai saat ini saya masih, kalau dari studi epidemiologi yang saya pelajari di sini itu kebanyakan studinya masih berupa tikus gitu kan ya. Hewan atau enggak kalau manusia jumlah sampelnya sangat terbatas dan juga belum bisa dikatakan sebagai
inilah maksudnya robust data gitu kan, data yang kuat untuk mendukung evidence tentang itu gitu kan. Dan juga saya belum baca jurnalnya lebih lengkap sih, tapi kalau misalkan kita mau bedah metodologinya, mungkin banyak lubang-lubang di situ yang bisa kita kritisi gitu kan. Dan saya ini disclaimer ya, saya memang belum pernah baca detail tentang kandungan gizinya. Tapi kalau kandungan gizinya itu adalah antioksidan dan juga mungkin vitamin, mineral, mikronutrien yang sebenarnya bisa didapatkan dengan mungkin makanan atau mungkin suplemental yang lain gitu kan. Terus kenapa harus 15 juta gitu kan? Apakah nggak bisa diganti dengan produk yang lebih murah yang sejenis gitu kan? Misalkan nih produknya itu vitamin A 500 mg, terus vitamin D berapa IU atau vitamin C berapa miligram. Apakah nggak bisa diganti dengan suplemen yang lebih murah yang nggak harus 15 juta gitu loh? Apakah apa sih yang membuat itu berbeda dengan yang lain gitu kan? Itu yang saya belum nemu gitu kan sampai sekarang. Ya meskipun saya ngomong gini mungkin nanti disensor apa enggak ya? Ya Tidak ada. itulah maksudnya. Tidak ada. Itu saya masih bingung sampai sekarang tentang itu karena sampai sekarang banyak yang masih nanya tentang itu sih yang di saya ya. Kalau Mas Albi mungkin banyak topik yang bisa dibahas tentang gosip GMO lah apa segala macam. Tapi yang saya bersinggungan terakhir itu adalah tentang itu diet 15 juta itu. Oke, itu ya. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang penasaran gitu ya atau apa nih, apa sih diet 15 juta? Silakan cari-cari Bahkan baca sendiri. threadnya Mas Arbi itu udah pernah dibahas detail tentang diet 15 juta sama postingannya Mas Arbi. Nggak Silakan dicek. detail. Masih ada kan? Nggak detail. Masih ada kan tapi kan Mau nggak masih di tidak take down saya kan? tidak saya take down. Nah, Kali aja di report banyak orang terus di take down sama Instagram. oh enggak. Aman. Itu cuma beriak-beriak kecil saja. Nah, dan kalau baca postingannya Mas Arbi yang itu jangan baca feed-nya aja tapi baca juga komen-komennya gitu kan biar tahu. Biar lebih detail pemahamannya, komprehensif gitu. Aduh, lucu-lucu lah pokoknya lah. Tapi itu tadi, nah sekarang pesan terakhir buat dunia kebugaran di Indonesia. Ya menyimpulkan aja, jadi teman-teman yang mau melakukan suatu program kebugaran atau diet apapun itu, seperti yang kita bahas tadi, berpikir lebih kritis gitu kan. Jadi jangan hanya asal menerima informasi yang ada gitu kan, apalagi di sosial media yang sekarang semua bebas orang untuk mengatakan sesuatu, tapi harus kritis bertanya gitu kan. Misalkan tadi Mas Arbi bilang apa tadi? Telur ya? Telur adalah makanan terbaik yang dimakan oleh Nabi, itu harus kritis. Nabi siapa? Terus dosisnya seberapa? Telurnya apa? Putih apa yang kuning? Atau mungkin berapa kali sehari dan seterusnya, itu harus ditanyakan. Kenapa harus telur sih? Apa sih yang ada terkandung di dalam telur? Kenapa sampai bisa dikatakan sumber protein terbaik? Bedanya dengan protein yang lain apa? Kenapa kok daging bukan daging? Kenapa? Itu harus ditanyakan. Kenapa dan gimana itu harus benar-benar ditanyain gitu kan. Biar kita sekali lagi nggak terombang-ambing dengan tren yang ada gitu kan. Kayak dulu tren tahun kemarin katanya sayur bikin gemuk. Nah, akhirnya orang-orang nggak makan sayur gitu kan. Tahun ini katanya menangis di jam malam bisa bikin kurus. Ya itu mungkin meskipun itu jokes atau apa, tapi kan ada juga orang yang percaya gitu kan, meskipun nggak langsung mungkin ya secara nggak langsung. Tapi kan hal-hal itu yang perlu dikritisi gitu kan. Jangan sampai terombang. Nanti nggak tahu tahun depan apalagi. Mungkin tahun depan bilang minum air bikin gemuk atau makan angin bikin gemuk atau bernafas bikin kanker gitu kan, karena menyebabkan oksidasi. Orang besi aja dikasih CO2 Oksigen. O2 bisa karatan gitu kan, apalagi paru-paru kita gitu kan. Nah itu harus pikir kritis, kenapa bisa gitu, mekanismenya apa sih. Jadi itu aja sih pesan saya. Jadi teman-teman yang mau belajar itu harus lebih kritis, mempertanyakan semuanya. Bahkan apa yang kita sampaikan itu juga silahkan dikritisi gitu kan. Misalkan ada kita menyampaikan si teman apa, kalau bilang oh makan nasi nggak bikin gemuk gitu, silakan ditanyakan gitu kan. Justru itu bisa jadi hal yang positif gitu kan, karena suasana kritis tadi ya. Misalkan teman-teman dapat insight baru dari hasil penjelasan kita, kenapa sih nasi nggak bikin gemuk, atau justru karena kita nggak tahu jawabannya yang tadi ya, justru kita juga belajar bareng gitu kan. Oh iya ya, kenapa ya nasi nggak bikin gemuk ya, mekanismenya gimana. Akhirnya suasana untuk sama-sama belajar kan jadi tumbuh gitu kan, nggak yang taklid buta terhadap sesuatu yang akhirnya critical thinking itu dikerdilkan, dihilangkan gitu. Iya, itu ya. Itu aja. Mantap sekali. Jadi teman-teman nih, ini namanya smartphone ya.
namanya smartphone. Yang pakai juga harus smart ya. Yang pakai gobloknya setengah mati ya kalah sama HP-nya ya. Sekali lagi makasih banyak Mas Rizal sudah berkenan dihubungin di program apa sih namanya? Kanuragan kok aku sampai lupa. Kanuragan. Makasih banyak ya udah ngasih insight banyak banget. Aku jadi belajar banyak banget dan selalu kalau ngobrolin sama orang yang lagi studi di luar negeri itu jadi makin terpacu sayanya jadi pengen Amin. udah lagi. Semoga segera nyusul. Sekali lagi makasih. Mas Rizal masih punya waktu berapa lama? Masih sampai jam 12 mungkin. Nah, Sebenarnya. berarti buat ngobrol privat aja ya, tidak direkam ya, tidak direkam, sebentar aja nanti aku pengen nanya-nanya. Nah, gitu teman-teman ya, jangan lupa tonton Kanuragan terus di YouTube saya. Boleh di-share juga, siapa tahu ada yang mengidolakan Mas Rizal juga. Nah, ini jadi lebih tahu ceritanya latar belakangnya seperti apa dan tidak ada edit-edit di sini ya, tidak ada sensor-sensor, semua disebutin tadi brand sebutin, saya ngomong goblok juga kedengeran tadi kencang banget. Nah, jadi tidak ada edit-edit. Jadi intinya tidak supaya lebih transparan buat teman-teman. Gitu sekali lagi Mas Rizal, makasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton ya. Terima kasih. Dadah.